Bab 1161, Sumsum Jiwa Inti. Xiaoyan pernah secara kebetulan membaca bahwa Ground Rehmania Glutinosa dibentuk dengan mengumpulkan esensi tanah yang berat dan tenang dari buku ramuan obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, ada batasan untuk pertumbuhannya. Setiap Ground Rehmania Glutinosa tidak akan terus bertambah besar setelah 1 abad karena kekurangan energi. Ini juga alasan mengapa Ground Rehmania Glutinosa yang berumur lebih dari 100 tahun sangat langka. Berdasarkan apa yang dicatat dalam buku kuno, jika Ground Rehmania Glutinosa mampu tumbuh jauh melampaui usia 1 abad, itu berarti bahwa hal yang memelihara pertumbuhannya pasti bukan kekuatan tanah. Sebaliknya, itu adalah objek spiritual alami lainnya. Xiaoyan memahami hatinya setelah melihat Rehmania Glutinosa dari tanah berusia 1000 tahun ini. Pasti ada sesuatu yang lain di bawah tanah. Terlebih lagi, hal inilah yang telah memelihara Ground Rehmania Glutinosa. Hihi, memang layak menjadi pilgrim. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Tangannya tiba-tiba melengkung saat dia mengepalkannya ke arah lubang yang dalam. Sebuah kekuatan hisap melonjak keluar dan sejumlah besar tanah bergegas. Akhirnya, Xiaoyan secara acak membuangnya. Di bawah kekuatan hisap Xiaoyan, lubang itu menjadi semakin dalam. Namun, objek spiritual yang diharapkan Xiaoyan tidak muncul. Mungkinkah buku kuno itu salah? Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia tidak dapat menemukan apapun setelah menggali hampir 50 hingga 60 kaki. Kata-katanya tidak lagi mengandung kepercayaan dari sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menemukan Rehmania Glutinosa tanah berusia 1000 tahun. Dengan keraguan tambahan di hati Xiaoyan, penggaliannya melambat. Setelah menggali sekitar 10 kaki lagi, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Namun, tepat ketika dia akan menyerah, matanya tiba-tiba melirik ke tanah yang telah dia gali sebelumnya. Terkejut dipancarkan. Xiaoyan berlutut. Dia meraih segenggam tanah dengan tangannya. Tempat di mana tangannya disentuh lembab. Udara basah tetap ada dan memancarkan energi aneh. Kegembiraan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan keanehan tanah. Memang ada sesuatu yang membantu Ground Rehmania Glutinosa ini tumbuh. Dengan penemuan ini, Xiaoyan segera berdiri lagi. Tangannya melengkung menjadi bentuk cakar sebelum dengan cepat mencapai jauh ke dalam lubang. Mengikuti tarian tangannya, lubang itu perlahan mulai tumbuh lebih dalam. Bang! Tanah lunak dari lubang yang dalam akhirnya mengeluarkan suara teredam di bawah penggalian Xiaoyan yang gigih dan tak kenal lelah selama 5 menit atau lebih. Kekuatan mental Xiaoyan juga bersiap pada saat ini. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat ke dalam lubang yang dalam. Engah! Api hijau giok perlahan naik di dalam lubang yang dalam. Cahaya api yang lembut menerangi lubang itu sampai tampak seperti siang hari. Tubuh Xiaoyan mendarat di dalamnya. Dia menurunkan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Angin meniup lapisan tanah dan segera mengungkapkan batu giok seputih salju. Mata Xiaoyan berhenti di batu giok seputih salju sebelum segera menyempit. Ini adalah inti ibu giok. Core Mother Jade adalah permata misterius yang terbentuk dari aglomerasi kekuatan tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena ketenangan khusus dan beratnya kekuatan tanah, Core Mother Jade adalah harta yang sulit ditemukan oleh seorang ahli bahkan dengan sejumlah besar uang. Jika seseorang menggunakan kursi yang dibuat dari Core Mother Jade ketika seseorang melatih atau menyempurnakan pil, itu akan menekan energi liar dan kekerasan di dalam tubuh seseorang. Dengan hal ini, kemungkinan seseorang menyimpang dari norma selama pelatihan dan memasuki keadaan berbahaya pada dasarnya tidak akan ada. Efek semacam ini mirip dengan kursi teratai hijau yang diperoleh Xiaoyan saat mencari api inti teratai hijau saat itu. Jika seseorang mendiskusikan perbedaannya, Core Mother Jade ini bahkan lebih baik. Itu memang harta karun. Xiaoyan tertawa. Tangannya menekan Core Mother Jade di permukaan. Setelah itu, dia menekuk kakinya. Dengan teriakan keras, dia mengangkatnya dengan tangannya. Tanah terbang ke segala arah dan Core Mother Jade ditarik keluar dari tanah. Setelah mengeluarkan Core Mother Jade ini, Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa benda ini tingginya sekitar 5 kaki dan selebar 1 lengan. Core Mother Jade dengan ukuran ini adalah item yang sangat langka di dunia luar. Dengan benda ini, aku akan bisa mendapatkan hadiah 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih di masa depan. Xiaoyan tanpa sadar mengangguk saat dia melihat ukuran Core Mother Jade ini. Dia menarik tangannya, hanya untuk menemukan bahwa tangannya ditutupi cairan giok kental. Ini
Xiao Yan terkejut saat melihat cairan giok kental ini. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian. Bahkan dengan ketenangannya, matanya masih menyipit. Segera, dia tiba-tiba menoleh ke Core Mother Jade dan bergumam, interior Core Mother Jade ini sudah membentuk Core Soul Marrow. Core Mother Jade sangat sulit untuk dibentuk. Apa yang disebut Core Soul Marrow ini bahkan lebih langka. Panas yang sulit disembunyikan tanpa sadar melonjak ke mata Xiao Yan saat ini. Api hijau giok di tangannya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi pedang api tipis. Akhirnya, itu memotong permukaan Core Mother Jade dengan kecepatan seperti kilat. Bergetar, Fireblade dengan lembut memotong permukaan Core Mother Jade. Sepotong batu giok seukuran ibu jari jatuh, memperlihatkan lubang seukuran kenari. Gelombang kabut putih pucat samar-samar merembes keluar dari lubang. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan segera merasakan erangan yang menenangkan muncul jauh di dalam jiwanya. Xiao Yan mengungkapkan wajah gembira. Tangannya berubah menjadi pisau api saat dengan cepat menari seperti kilat. Setiap kali pisau tangannya jatuh, lapisan batu giok akan jatuh dari Core Mother Jade. Setelah ketinggian Core Mother Jade secara paksa dipotong setengah oleh Xiao Yan, sebuah lubang giok seukuran kepala muncul di garis pandangnya. Dia langsung fokus pada cairan berwarna putih sedalam setengah jari di dalam lubang batu giok. Memang, itu adalah sumsum jiwa inti. Mata Xiao Yan terkejut saat dia melihat cairan kental berwarna putih. Kegembiraan di dalam matanya tiba-tiba melonjak hingga batasnya pada saat ini. Core Soul Marrow adalah sejenis harta yang sangat unik. Terlebih lagi, benda ini sangat menarik bagi para alkemis karena benda ini bisa menempa jiwa seseorang. Apa yang disebut penempaan ini akan melunakkan dan memurnikan jiwa seseorang. Dengan kata lain, sumsum jiwa inti ini bisa memurnikan jiwa seseorang. Xiao Yan sudah lama mendengar tentang sumsum jiwa inti ini. Namun, dia belum pernah benar-benar melihatnya selama bertahun-tahun. Dia akhirnya bertemu berkah besar ini di Pil Realm kali ini. Hal ini benar-benar sangat berguna untuk Xiao Yan saat ini. Dengan itu, kepercayaan diri Xiao Yan untuk menerobos ke Soul State segera naik 50%. Panas di mata Xiao Yan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur memudar. Dia menggunakan pedang api untuk menggali lubang batu giok dengan hati-hati. Setelah itu, dia menggunakan bahan yang dia miliki dan beberapa Core Mother Jade untuk membuat sebuah kotak. Baru saat itulah dia menuangkan Core Soul Marrow ke dalamnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua langkah ini. Sumsum jiwa inti ini tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Dibutuhkan beberapa harta alam lain untuk menengahi itu untuk melepaskan efek penuhnya. Namun, untungnya harta karun lainnya ini adalah hal yang bisa dia temukan jika dia mencari dengan keras. Selain itu, Pil Realm adalah tempat yang dipenuhi harta karun. Jika seseorang beruntung, dia akan dapat memperoleh bahan obat yang diperlukan untuk menengahi efeknya saat berada di Pil Realm. Jika waktu mengizinkan, dia mungkin bisa mencapai tingkat guru tingkat 8 ketika dia keluar dari Pil Realm. Perjalanan ini memang tidak sia-sia. Pil Realm ini benar-benar surga para alkemis. Xiao Yan dengan lembut menepuk cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya menatap setengah kaki Core Mother Jade yang tersisa di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Meskipun dia memiliki Core Soul Marrow, Core Mother Jade ini juga bagus. Xiao Yan secara alami tidak akan meninggalkannya. Jari-jari kaki Xiao Yan menekan tanah setelah menyimpan barang-barang ini dengan benar. Setelah itu, tubuhnya bergegas keluar dan dengan mantap mendarat di samping lubang. Dia secara acak melambaikan tangannya dan tanah di sekitarnya terbang, mengisi kembali lubang yang dalam. Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya setelah melakukan semua ini sebelum berbalik untuk pergi. Haha, teman muda ini. Siapapun yang melihat harta karun alam harus mendapat bagian darinya. Ini benar-benar bertentangan dengan aturan bagimu untuk menyimpan semuanya. Tepat ketika Xiao Yan berbalik, sebuah tawa tiba-tiba terdengar. Xiao Yan menoleh sedikit dan menatap sesepuh berjubah kuning yang perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Apakah kamu sudah cukup bersembunyi? Saya pikir Anda akan terus bersembunyi. Penampilan pria tua berpakaian kuning itu tidak membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Sebaliknya, dia mengangkat alisnya dan berbicara dengan senyum parsial. Dia sudah merasakan keberadaan orang ini sejak dia mendarat di dasar lubang. Haha,
Aku yang dulu belum mencapai tahap di mana aku masih bisa diam-diam bersembunyi setelah melihat harta karun seperti Kor Marosol. Tetua berbaju kuning itu tertawa. Senyumnya bercampur dengan rasa dingin yang samar, aku yang dulu adalah Huang Yi. Bolehkah saya tahu jika Anda pernah mendengar tentang saya? Tetapi tidak masalah apakah Anda memilikinya atau tidak. Saya tahu bahwa Anda juga seorang elit Douzong. Oleh karena itu saya tidak bermaksud untuk merebutnya dengan paksa. Serahkan setengah dari Kor Soul Marrow dan aku bisa mengizinkanmu pergi. Penatua berpakaian kuning bisa merasakan aura Xiaoyan. Xiaoyan hanya memiliki kekuatan Douzong bintang 4 dan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya. Douzong bintang 7, merasa takut. Jika dia tidak khawatir bahwa ahli lain akan tertarik karena pertarungan, kemungkinan dia akan segera menyerang dan merebut barang-barang dari Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum setelah mendengar kata-kata tetua berpakaian kuning. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengar namamu. Namun, jika Anda ingin mendapatkan bagian dari harta itu dari saya, menurut Anda siapa Anda? Ekspresi Xiaoyan langsung berubah sedingin es saat dia berbicara sampai akhir. Cahaya dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Dengan lambaian tangannya, boneka setan bumi yang mengilap muncul. Setelah itu berubah menjadi sambaran perak. Tanpa ragu-ragu, itu bergegas menuju sesepuh berpakaian kuning. Wajah tersenyum dari sesepuh bernama Huang Yi berubah drastis begitu wayang setan bumi muncul. Bab 1162, orang tua berpakaian kuning cahaya perak menembus langit seolah-olah itu adalah sambaran petir yang merobek dunia. Itu bergegas menuju pria tua bernama Huang Yi dengan kecepatan yang mengejutkan. Udara itu sendiri bergetar di sepanjang jalan karena kecepatannya. Segera ledakan sonik rendah dan dalam meletus. Banyak lubang dibuat dengan ledakan di tanah. Wajah pria tua Huang Yi yang awalnya tersenyum menjadi jelek saat boneka setan bumi muncul. Dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari tubuh boneka setan bumi. Orang ini membawa boneka yang begitu kuat bersamanya. Ekspresi Huang Yi berubah drastis, tetapi dia juga seorang lelaki tua yang sangat berpengalaman. Kakinya buru-buru melangkah di udara kosong saat dia melihat Earth Demon Puppet, yang menerkam dengan niat membunuh. Dengan gerakan kakinya, dia akhirnya memotret ke belakang dengan jumlah bayangan yang terus-menerus. Reaksi Huang Yi cukup cepat. Namun, kecepatan Earth Demon Puppet adalah level yang lebih tinggi. Orang bisa melihat kakinya menginjak tanah, menyebabkan tanah bergetar sampai retakan terbentuk. Dengan suara, tubuh boneka itu muncul di depan Huang Yi seolah-olah telah berteleportasi. Tinjunya, yang berwarna perak cerah, tidak ragu-ragu saat meninju kepala pihak lain dengan ganas. Tinju Earth Demon Puppet menari. Itu meraung di udara. Sebuah tekanan angin yang kuat menyebabkan tubuh Huang Yi tidak dapat tetap stabil. Ledakan sonik rendah dan dalam bergema di telinganya seperti bola meriam. Bang! Wajah Huang Yi muram pada saat kritis ini. Kakinya sedikit melengkung saat tangannya menari dengan cepat. Setelah itu, tangannya menarik banyak orbit saat Douki merah menyala tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu diaglomerasi menjadi kuali api berukuran lebih dari 100 kaki. Mengubah langit menutupi Cauldron. Ekspresi Huang Yi diwarnai oleh Douki yang berwarna merah menyala sampai benar-benar berwarna merah cerah. Api merah menyala juga melonjak ke matanya. Setelah itu, kedua tangannya diletakkan di atas kuali api yang sangat besar. Dia dengan keras menekannya ke arah tinju logam Earth Demon Puppet. Dentang, sebuah tinju, ditutupi oleh cahaya perak terang, diayunkan dengan kejam dan tidak berhenti karena keterampilan Dou Huang Yi. Setelah itu bertabrakan dengan kuali api. Suara mengejutkan tiba-tiba bergema di atas dataran. Suara mengejutkan ini berubah menjadi gelombang sonik tak terlihat yang menyebar seperti kilat. Ini dengan paksa menghapus lapisan tanah di tanah. Bang! Keduanya bertabrakan dan kebuntuan berikutnya hanya berlangsung sesaat. Kuali api yang telah terbentuk dari Douki di dalam tubuh Huang Yi ditutupi dengan garis pada saat ini. Segera, ledakan terdengar, dan itu berubah menjadi fragmen energi yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Wayang setan bumi saat ini mampu melawan Douzong bintang 9. Huang Yi ini hanya Douzong bintang 7. Dia secara alami bukan tandingan Earth Demon Puppet dalam bentrokan langsung. Mengerang. Huang Yu mengeluarkan erangan teredam dari tenggorokannya ketika kuali api pecah. Kakinya segera mundur. Boneka yang sangat kuat. Syok melonjak ke dalam hati Huang Yi saat dia mundur dengan menyedihkan.
Dia benar-benar mengerti betapa merepotkannya berurusan dengan boneka setan bumi setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya. Kaki Huang Yi dengan keras menginjak tanah dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia buru-buru menekan darah yang melonjak di dalam tubuhnya. Dia merasa mulutnya dipenuhi dengan kepahitan saat rasa manis naik ke tenggorokannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan bintang 7 Douzong, anak kecil ini setidaknya akan sedikit takut padanya dan akhirnya menyerahkan sebagian dari harta karun itu. Awalnya, Huang Yi telah merencanakan untuk mengambil porsi yang sangat kecil dan kemudian mengirimnya pergi. Namun, pikirannya mungkin indah, tetapi kenyataannya cukup kejam. Dari tampilan situasi ini, lupakan bahkan untuk mendapatkan sedikit harta karun. Apakah dia bisa pergi dengan aman kemungkinan akan menjadi pertanyaan yang sulit. Pada saat ini, Huang Yi mulai menyesali keserakahannya sendiri. Huang Yi menstabilkan tubuhnya dan melihat ke Earth Demon Puppet, yang menerkam lagi. Kilatan melintas di matanya saat dia buru-buru berteriak, teman kecil ini. Saya yang lama salah dalam hal ini. Aku akan pergi sekarang. Semua Korsol Marrow akan menjadi milikmu. Menghadapi situasi saat ini, Huang Yi sadar bahwa yang terbaik adalah melarikan diri terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk menyerang anak kecil ini begitu dia menemukan teman-temannya. Mata Huang Yi dengan cepat menyapu tempat Xiao Yan berdiri sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosoknya sudah menghilang. Tidak baik. Huang Yi sedikit terkejut saat melihat ini. Ekspresinya sedikit berubah saat kakinya menginjak tanah. Dia baru saja akan bergerak ketika angin menakutkan muncul di belakangnya. Setelah itu, dengan keras menghantam punggungnya. Serangan diam-diam yang tiba-tiba ini menyebabkan hati Huang Yi merasa terkejut. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan buru-buru melambaikan tangannya. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan dengan keras sesaat kemudian. Namun, kekuatan pada tinju Huang Yi, yang dengan tergesa-gesa bermanuver, langsung tercerai-berai. Sebuah tinju yang terbuat dari angin lolos dari pengekangan telapak tangan Xiao Yan seperti seekor loah, dan dengan cepat menghantam dada Huang Yi dengan cara yang seperti kilat. Greg, wajah Huang Yi langsung memutih setelah menderita pukulan berat ini. Segera, seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus saat dia melesat ke belakang. Dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti. Huang Yi menstabilkan tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah sebelum melihat Xiao Yan, yang perlahan muncul di tempat dia berdiri sebelumnya, dengan mata ganas. Wajahnya ganas saat dia berkata, "Berat, anggap dirimu kejam. Namun, aku yang lama tidak akan membiarkanmu hidup. Kedua temanku juga telah memasuki Pil Realm. Mereka akan membantu saya yang lama membalas dendam." Huang Yi memuntahkan seteguk darah segar lagi sebelum dia selesai mengucapkan semua kata-katanya. Dia menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya melesat dari ujung jarinya. Setelah itu, dia meninju darah segar. Akhirnya, darah berubah menjadi cahaya darah yang mengalir ke langit. Itu menghilang dalam beberapa kilatan. Huang Yi telah melakukan semua ini dengan cara yang terlatih. Jelas, itu bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan hanya bisa sedikit mengerutkan kening saat dia melihat cahaya darah yang menghilang. Dia hanya mengalihkan pandangannya beberapa saat kemudian dan berkata dengan senyum tipis, "Saya tidak keberatan jika Anda ingin mengantarkan teman Anda sampai mati." Bocah yang hanya tahu bagaimana berbicara keras. Jangan berpikir bahwa kamu bisa bertindak arogan hanya karena kamu memiliki boneka. Huang Yi berbicara dengan cara yang biadab. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Huang Yi. Dia bertanya dengan ceroboh, "Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan?" Huang Yi dengan cepat mundur beberapa langkah dengan sangat hati-hati saat dia melihat Xiao Yan, yang penuh dengan senyuman. Mata Huang Yi dipenuhi dengan keengganan saat dia melirik boneka setan bumi yang menunggu dengan niat buruk. Dia mengepalkan tinjunya dan batu spasial muncul di tangannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, pria muda yang hangat di depan akan benar-benar melakukan pukulan mematikan. Huang Yi tidak ragu sama sekali karena dia pasti akan membunuhnya jika dia berada di posisi Xiao Yan. Terlebih lagi, Xiao Yan di depannya tidak terlihat seperti orang baik. "Berat, aku yang dulu akan mengingatmu. Aku akan menunggumu di Holy Pill City dan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian setelah Pill Gathering selesai." Huang Yi memegang batu spasial di tangannya sebelum tiba-tiba memecahkannya.
Segera, ruang di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Berat, jika kamu cukup berani, apakah kamu berani meninggalkan nama? Paling tidak, biarkan aku yang lama tahu siapa yang telah mengalahkanku. Huang Yi tiba-tiba bertanya dengan nada padat di dalam ruang yang terdistorsi. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar pertanyaannya. Dia dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya saat dia tersenyum dan berkata, Xiao Yan. Nama sederhana ini menyebabkan tubuh Huang Yi yang awalnya terdistorsi menjadi kaku. Nama ini adalah salah satu yang pertama kali didengar Huang Yi ketika dia memasuki wilayah pil karena hari dia memasuki wilayah pil secara kebetulan adalah hari di mana Xiao Yan dan lembah sungai es telah bertarung. Sial, kenapa aku bertemu dengan orang yang begitu galak setelah baru saja memasuki tempat ini? Pikiran ini baru saja muncul ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba melepaskan kekuatan isap dan menyedot tubuh Huang Yi. Xiao Yan dengan jelas melihat ekspresi penyesalan di wajah orang itu sesaat sebelum dia menghilang. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah melihat sosok Huang Yi menghilang. Dia mengembalikan Earth Demon Puppet ke storage ring miliknya. Dia hanyalah bintang 7 Douzong. Xiao Yan bahkan tidak takut pada Tianxi, di puncak kelas Douzong, namun orang tua ini berani menargetkannya. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan teman yang disebutkan Huang Yi. Selama pihak lain bukanlah seorang elit Douzun, Xiao Yan tidak perlu khawatir dengan kekuatannya saat ini jika mereka benar-benar akan bertemu. Dari penampilan Huang Yi, Xiao Yan tidak berpikir bahwa dia telah berteman dengan seorang elit Douzun sebagai pendamping. Alam pil ini mungkin bagus, tetapi seseorang hanya bisa tetap berada di dalam untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, saya harus segera mendapatkan 3 harta alam pada daftar obat. Kalau tidak, jika saya akhirnya menunda masalah pil gathering, saya akan kehilangan lebih banyak daripada yang saya dapatkan, Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia sekali lagi mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Dia dengan hati-hati mempelajarinya sebelum menentukan posisinya saat ini. Lokasi ketiga item ini harus berada di 3 lingkaran merah yang digambar di peta. Saat ini, saya hanya bisa menuju ke sana dan melihat. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia masih membutuhkan beberapa bahan obat langka untuk menengahi Core Soul Marrow. Karena pil rilem ini memiliki banyak harta, dia akan mencari bahan obat ini di sepanjang jalan. Jika mungkin, jiwanya akan benar-benar menerobos ke keadaan jiwa sebelum dia meninggalkan alam pil. Pada saat itu, dia akan merasa lebih percaya diri untuk mendapatkan tempat juara ketika dia berpartisipasi di bagian akhir dari pil gathering. Begitu Xiao Yan mengambil keputusan, dia berhenti menunda lagi. Tubuhnya melayang tinggi. Setelah itu, dia mengidentifikasi posisi di mana salah satu dari 3 lingkaran berwarna merah itu berada. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat pergi. Bab 1163, Pegunungan 10.000 obat. Target pertama Xiao Yan adalah Pegunungan 10.000 obat. Pegunungan ini adalah salah satu dari 3 daerah yang dilingkari merah. Meskipun dia tidak tahu apakah barang yang dia butuhkan ada di sini, dia harus melakukan perjalanan ke sana, apapun yang terjadi. Ukuran pil rilem kurang dari sepertiga ukuran pil regen, mungkin karena pembusukannya secara bertahap. Namun, orang tidak boleh meremehkan sepertiga ini. Dengan harta alam di alam ini, kemungkinan tidak ada satu faksi pun di benua itu yang tidak tertarik padanya. Ruang ini setara dengan memiliki gudang bahan obat yang tak ada habisnya dan berharga. Dari sini, orang bisa tahu seberapa kaya Pil Tower. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia akan, paling banyak, membutuhkan 1 hari dan 1 malam untuk melintasi alam pil ini. Oleh karena itu, Xiao Yan secara bertahap tiba di dekat pegunungan 10.000 obat yang telah dilingkari di peta. Xiao Yan telah melewati cukup banyak pesaing lain di sepanjang jalan. Sebagian besar dari mereka pindah lebih jauh setelah melihatnya. Jelas, mereka takut dia akan tiba-tiba menyerang. Hal semacam ini tidak jarang terjadi di Pil Realm. Lagi pula, semua orang di sini adalah pesaing. Jika ada satu orang yang lebih sedikit, seseorang akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk lebih dulu. Oleh karena itu, setiap orang menjaga kehati-hatian dan niat buruk terhadap satu sama lain. Xiao Yan tidak peduli dengan orang-orang yang menghindarinya. Orang-orang ini tidak dapat mengancamnya. Karenanya, dia tidak menyerang mereka seperti pria besar itu menyerang orang sebelumnya. Setelah pandangan acuh tak acuh, tubuhnya bergegas melewati mereka. Tentu saja, tidak semua pesaing lari.
Sepanjang jalan, Xiao Yan bertemu dengan beberapa ahli yang sama-sama mencapai kelas Douzong. Kekuatan mereka mungkin tidak sebanding dengan Huang Yi, tetapi mereka tidak jauh lebih lemah. Selain itu, yang paling penting adalah sebagian besar dari orang-orang ini sudah cukup tua. Jelas, mereka semua harus menjadi anggota terkenal dari generasi yang lebih tua. Xiao Yan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang ini. Untungnya, orang-orang ini memahami situasinya. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti ketika dia melewati mereka. Oleh karena itu, mereka semua minggir setelah bertukar pandang dengannya dari jarak tertentu. Tanpa orang-orang ini menghalangi dia, perjalanan Xiao Yan sangat damai. Selain diserang oleh dua binatang ajaib yang kuat di sepanjang jalan, semuanya berjalan lancar. Dua binatang ajaib yang tiba-tiba menyerang Xiao Yan tidak membuatnya merasa terkejut. Dia telah menemukan bahwa binatang ajaib di sini tampaknya lebih liar dan lebih ganas daripada binatang ajaib di benua Doqi, mungkin karena benih kekerasan yang dicampur dengan energi alam. Selain dua binatang ajaib yang telah meluncurkan serangan diam-diam, Xiao Yan tidak terhalang oleh hal lain. Oleh karena itu, setelah melakukan perjalanan selama 5 hingga 6 jam, pegunungan 10.000 obat akhirnya muncul di matanya. Pegunungan 10.000 obat, hanya nama ini saja yang memberitahu seseorang betapa luar biasanya pegunungan ini. Setelah Xiao Yan melirik pegunungan yang menjulang tinggi, dia merasa sedikit linglung karena dia telah menemukan bahwa energi di dalam pegunungan itu benar-benar terlalu padat. Pegunungan itu seperti naga besar yang berbaring dengan cara yang berkelok-kelok. Udara pegunungan diselimuti kabut tebal. Kabut ini tidak alami. Sebaliknya, itu diaglomerasi dari energi padat. Magical Beast bisa terdengar terus-menerus mengaum di pegunungan yang merusak ini. Semua raungan dipenuhi dengan nada kekerasan yang konstan. Sosok Xiao Yan tetap tergantung di langit di tepi pegunungan ini. Dia merajut alisnya dan melihat ke pegunungan yang tertutup kabut. Meskipun dia belum melangkah ke pegunungan ini, dia dapat mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk merasakan bahwa pegunungan ini bukanlah tempat yang bersahabat. Sementara Xiao Yan sedang merenung, gelombang suara bising dipancarkan dari bawah. Dia terkejut. Dia secara bertahap turun menuju sedikit lereng di luar pegunungan. Ada cukup banyak tenda yang berdiri di sana. Cukup banyak sosok manusia yang terlihat sebagian di antara tenda-tenda ini. Orang-orang ini, apakah semua pesaing pil gathering? Xiao Yan tanpa sadar sedikit terpana ketika melihat orang-orang ini berkerumun di sini. Para pesaing di daerah lain mulai berkelahi atau melarikan diri ketika mereka melihat satu sama lain, namun orang-orang ini hidup bersama dengan damai. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia merenung sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan mendarat agak jauh dari bukit. Setelah itu, dia bergegas ke atas bukit. Anehnya, tidak ada yang menghentikannya untuk mendaki bukit. Beberapa orang menarik pandangan mereka setelah meliriknya. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan sangat terkejut. Keraguan di dalam hati mereka menjadi lebih kuat saat dia perlahan berjalan ke tengah bukit. Namun, dia sedikit terkejut menemukan bahwa ada sekelompok besar orang yang berkumpul tidak jauh. Kemungkinan ada setidaknya 100 dari mereka. Mulut Xiao Yan melebar saat dia melihat sekelompok besar orang ini. Dia langsung mengerutkan kening. Mengapa begitu banyak pesaing berkumpul di sini? Semuanya, saya pikir lingkaran merah juga harus digambar di peta Anda yang menunjukkan lokasi ini. Interior pegunungan 10.000 obat memang memiliki item dalam daftar tugas Anda. Namun, kamu juga harus menyadari bahwa barang-barang di dalam pegunungan bukanlah barang yang dapat kamu ambil hanya karena kamu ingin. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba keluar dari grup ketika Xiao Yan mendekat. Lagu King. Kenapa dia ada di sini? Xiao Yan mengangkat alis setelah mendengar suara ini. Visinya menyelinap melalui celah di antara kerumunan dan mendarat di sosok muda yang berdiri di atas batu besar. Anehnya, sosok itu adalah orang yang disebut penatua termuda dari Pil Tower, Song King. Karena Song King berada di atas batu, kemungkinan besar Cao Ying juga ada di sini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Segera, matanya berhenti pada batu hijau di tengah-tengah kerumunan. Cao Ying, yang tampak sangat mempesona dalam gaun berwarna hitam, duduk di atasnya. Tangannya memainkan sehelai rambut hitam. Ekspresi malasnya itu menyebabkan beberapa tatapan panas berapi-api dari sekitar untuk terus menatapnya. Wanita ini adalah jenis kecantikan yang akan membawa bencana ke negara dan kota dimanapun dia pergi.
Sepertinya mereka semua berkumpul di tempat ini karena ini adalah pegunungan 10.000 obat. Mata Xiao Yan menoleh ke arah pegunungan, yang tampak misterius di balik kabut. Dia juga mengangguk pelan. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak keberadaan yang kuat di dalamnya. Cukup banyak orang yang setuju dengan Song. Mereka semua dengan cemas menyerbu ke pegunungan sebelumnya. Namun, mereka akhirnya melarikan diri setelah diusir oleh banyak binatang ajaib. Beberapa dari mereka yang terlalu lambat untuk melarikan diri bahkan mati di pegunungan. Berdasarkan apa yang saya ketahui, ada banyak binatang ajaib di dalam pegunungan 10.000 obat. Terlebih lagi, orang yang memimpin binatang ajaib ini adalah binatang pamungkas yang telah mencapai puncak peringkat 7 dan memiliki setengah kaki di peringkat 8. Binatang buas ini telah menggunakan metode khusus untuk mengangkut banyak harta alam di sekitar pegunungan 10.000 obat ke dalam guanya. Di antara mereka termasuk banyak item pada daftar tugas yang kita butuhkan. Song King berdiri di atas batu besar, melihat sekelilingnya, dan memberitahu semua orang dengan suara yang dalam. Menjadi anggota Pil Tower, pemahamannya tentang Pil Realm jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Banyak kegemparan terdengar setelah semua orang mendengar kata-kata Song King. Bahkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Binatang ajaib dengan setengah kaki di peringkat 8. Kekuatan bertarung itu pasti akan sebanding dengan Douzun sejati. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk merebut sesuatu dari mulut binatang buas ini. Bahkan dia akan merasa sulit untuk membunuh. Dengan kekuatannya saat ini, tentu saja tidak sulit untuk membunuh binatang buas itu jika dia menggunakan api teratai pemusnahan. Namun, dia pasti akan memasuki kondisi lelah setelah itu. Di tempat seperti ini, di mana musuh ada di mana-mana, Xiao Yan dengan jelas mengerti apa artinya memasuki kondisi lelah. Di bawah binatang buas itu ada banyak binatang ajaib yang kuat. Jika kita bertindak sendiri, tidak mungkin mendapatkan item tugas kecuali jika Anda telah mencapai kelas Douzun. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita semua untuk sementara bekerja sama satu sama lain dan berurusan dengan binatang buas itu. Setelah kita mengalahkannya, binatang ajaib yang tersisa akan berhamburan. Song King mengabaikan kebisingan di sekitarnya dan terus berbicara. Apa yang dia katakan itu benar. Dengan binatang buas di dalam pegunungan 10.000 obat ini, mereka semua bisa melupakan untuk mendapatkan barang-barang yang telah ditugaskan untuk mereka peroleh. Prinsip ini adalah sesuatu yang dipahami dengan jelas oleh hati mereka yang hadir. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka semua perlahan mengangguk setuju. Meskipun mereka mengangguk, tidak ada dari mereka yang bodoh. Song King mungkin mengatakannya dengan baik, tetapi jika seseorang benar-benar mempercayai orang lain pada saat ini, seseorang pasti merasa bahwa mereka telah hidup terlalu lama. Saya tahu apa yang semua orang khawatirkan. Kita bisa membuat kesepakatan. Sebelum kita menghabisi binatang buas itu, kita tidak boleh menyerang rekan kita. Siapapun yang melanggar perjanjian ini akan ditangani dengan upaya gabungan dari sisanya. Apa yang kamu katakan? Song King secara alami menyadari apa yang dipikirkan orang-orang berpengalaman ini. Dia segera tersenyum tipis sebelum berbicara. Orang-orang yang hadir saling berhadapan setelah mendengar ini. Mereka merenung sejenak sebelum menyatakan persetujuan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan solusi, kemungkinan tidak ada dari mereka yang dapat menyelesaikan tugas mereka. Oleh karena itu, kesepakatan dibuat di antara kerumunan ini. Mereka yang hadir menyadari status Song King di Pil Tower. Oleh karena itu, kata-katanya mampu mempengaruhi orang lain. Song King akhirnya tersenyum setelah mendengar persetujuan mereka. Dia menoleh, dan matanya tertuju pada Cao Ying yang tampak malas. Sebuah kebanggaan samar terlihat di dalamnya. Mampu menaklukkan begitu banyak alkemis luar biasa dari seluruh benua di depan seorang wanita cantik bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Xiao Yan tidak merasakan apa-apa dalam menghadapi hasutan Song King. Namun, jika dia benar-benar berhasil mengumpulkan kelompok orang ini, itu akan menjadi kumpulan kekuatan yang cukup besar. Itu akan menyebabkan binatang buas dari pegunungan 10.000 obat beberapa masalah jika kelompok ini memblokirnya. Pada saat itu, dia mungkin bisa memahami situasi dan mendapatkan keuntungan dalam kekacauan. Selama dia mendapatkan barang-barang yang diperlukan yang diminta untuk dia temukan, dia terlalu malas untuk repot dengan yang lain. Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Dia baru saja akan berbalik ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di kejauhan. Matanya melihat ke atas,
dan dia melihat beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Pemimpinnya adalah pemuda berpakaian putih yang diingat dengan baik oleh Xiao Yan. Ada kipas logam berwarna ungu pucat di tangannya. Mata Xiao Yan langsung menyipit saat dia memelototi orang ini. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Kami akhirnya bertemu, ya. Bab 1164, bertemu lagi. Orang yang dapat menyebabkan Xiao Yan mengungkapkan ekspresi seperti itu secara alami adalah pemimpin sekte muda dari sekte Xuan yang mendalam, Chen Xian. Xiao Yan dan dia tidak muncul di tempat yang sama, tapi tidak disangka mereka akan bertemu di luar pegunungan 10.000 obat ini. Ada dua orang tua di belakang Chen Xian. Xiao Yan tidak asing dengan dua orang ini. Mereka adalah penjaga Chen Xian yang ditemui Xiao Yan di pameran dagang alkemis. Dua orang tua ini juga alkemis. Tidak heran Chen Xian tidak takut. Dia sudah memiliki beberapa pembantu di Pil Realm. Xiao Yan merajut alisnya saat dia mempelajari kedua lelaki tua itu. Kekuatan keduanya jauh lebih besar dari Huang Yi. Kemungkinan mereka adalah Douzong bintang 9. Mereka akan agak merepotkan untuk dihadapi. Dengan menggunakannya, adalah mungkin untuk melihat posisi Chen Xian di sekte Xuan yang mendalam. Dia bahkan memiliki 2 bintang 9 Douzongs yang menjaganya setelah memasuki Pil Realm. Jelas, sekte Xuan yang mendalam menghargainya. Sebagian alasannya mungkin karena dia adalah pemimpin sekte junior. Namun, jika dia tidak berguna, kemungkinan dia tidak akan menerima perlakuan seperti itu bahkan dengan statusnya. Sementara Xiao Yan merenungkan statusnya, kelompok Chen Xian dengan cepat bergegas mendekat. Dia perlahan mendarat di bukit di depan banyak tatapan. Chen Xian menyapu matanya setelah mendarat. Setelah itu, mereka berhenti di Xiao Yan, tidak jauh. Dia sedikit terkejut. Segera, wajahnya, yang biasanya dipenuhi dengan aura feminin, menunjukkan senyum yang padat. Xiao Yan, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk. Jari Chen Xian menekan kipas logamnya. Kipas itu mengeluarkan suara, bam, saat dibuka. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan saat dia berbicara sambil tersenyum. Mata Xiao Yan tenang saat dia melihat senyum sinis Chen Xian. Setelah itu, dia melirik dua lelaki tua yang mengikuti dari belakang. Dia tersenyum tipis dan bertanya, apakah ini dukunganmu? Apakah menurutmu itu tidak cukup? Chen Xian dengan lembut mengepakkan kipas logam berwarna ungu di tangannya dan dengan lembut tertawa. Xiao Yan perlahan mengangguk. Tapi saya pikir itu sudah cukup. Ekspresi Chen Xian tiba-tiba menjadi dingin. Senyum ganas melintas di wajah dua lelaki tua di belakangnya. Mereka mengambil langkah maju dan dua aura agung tersapu. Perubahan tak terduga menarik perhatian semua orang di bukit. Namun, tidak ada yang melangkah maju untuk mengulurkan tangan. Sebaliknya, semua orang mundur ke kejauhan, takut mereka akan ditarik masuk. Tidak jarang orang membalas dendam di dalam Pil Realm. Karenanya, tidak ada yang merasa terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melirik kedua lelaki tua itu dengan senyum ganas. Kedua orang ini memang cukup kuat. Namun, Chen Xian agak terlalu naif dalam berpikir bahwa keduanya bisa menjatuhkan Xiao Yan. Bunuh dia. Chen Xian melambaikan kipas di tangannya dan tiba-tiba mengarahkannya ke Xiao Yan. Dia mengeluarkan teriakan biadab saat dia memerintahkan mereka. Dipahami. Kedua tetua segera mengakui perintah Chen Xian. Douqi yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Tekanan besar menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah di sekitar merasa agak tertekan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Lengannya perlahan diperpanjang dari lengan bajunya. Api hijau giok bergerak di sekitar jari-jarinya seperti roh. Jadi itu saudara Chen Xian. Tepat ketika kedua belah pihak berada dalam suasana terhunus pedang, tawa tiba-tiba memecahnya. Semua orang segera melihat Song Qing dan Cao Ying perlahan melangkah maju. Chen Xian juga tersenyum saat melihat Song Qing. Jelas, keduanya akrab satu sama lain. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata, tidak terduga aku bisa bertemu saudara Song di sini. Song Qing tersenyum. Matanya beralih ke Xiao Yan di samping. Tampaknya ada konflik antara Chen Xian dan Xiao Yan. Apakah ada permusuhan di antara kalian berdua? Cao Ying menatap Xiao Yan dengan minat. Setelah itu, dia menatap Chen Xian dan bertanya dengan senyum manis. Aku punya dendam dengan orang ini. Chen Xian tidak berani meremehkan Cao Ying. Posisinya di Pil Tower adalah sesuatu yang jauh dari apa yang dia, pemimpin sekte junior dari sekte Xuan mendalam, dapat membandingkannya. Tes-tes.
Kenapa kamu membentuk musuh di semua tempat? Ekspresi menggoda melintas di wajah menarik Cao Ying saat dia berjalan menuju Xiao Yan dan tertawa. Mereka hanyalah sekelompok badut yang melompat-lompat. Xiao Yan tertawa dan dengan santai menjawab. Apa katamu? Ekspresi Chen Xian berubah dingin setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan berani memprovokasi dia dalam situasi seperti itu. Mata cantik Cao Ying dengan lembut menyapu Chen Xian dan dua pria tua di sampingnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, karena kalian semua telah datang ke sini, kemungkinan besar kalian datang karena item tugas di pegunungan 10.000 obat. Tempat ini tidak bagus. Meskipun kemampuanmu cukup hebat, mustahil bagimu untuk merebut sesuatu dari tangan seorang elit Dousun. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda semua untuk sementara mengesampingkan dendam Anda, bergandengan tangan, dan membicarakan hal ini setelah menyelesaikan masalah pegunungan 10.000 obat ini. Apa yang kamu katakan? Ying Er benar. Saat ini, tidak bijaksana untuk bertarung secara internal. Jika tidak, semua orang tidak akan bisa mendapatkan item tugas mereka. Pada saat itu, kami akan kehilangan kualifikasi kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Song King tersenyum setuju pada saat ini. Meskipun dia juga membenci Xiao Yan, dia secara alami tidak bisa berdiri diam di sampingnya sejak Cao Ying membuka mulutnya. Chen Xian merajut alisnya sedikit setelah mendengar ini. Namun, dia tidak bisa mengabaikan saran Cao Ying dan Song King ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memelototi Xiao Yan dengan kejam. Dia dengan dingin berkata, kali ini, aku akan melepaskanmu karena Nona Cao Ying. Namun, Anda harus berdoa untuk diri sendiri begitu kami meninggalkan pegunungan 10.000 obat ini. Xiao Yan dengan ceroboh melirik Chen Xian, tetapi terlalu malas untuk mengganggunya. Meskipun akan sedikit menjengkelkan untuk membunuh Chen Xian, yang memiliki perlindungan dari 2 bintang 9 Douzongs, itu bukanlah tugas yang mustahil. Saudara Chen Xian benar-benar murah hati. Song King tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan tersenyum. Saat ini, kami juga membutuhkan bantuan. Karena kami kenal, Anda harus mengikuti kami. Ketika kita mengalahkan binatang buas itu, kamu akan bisa mendapatkan sesuatu. Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar terangkat sampai garis ejekan samar muncul setelah mendengar kata-kata Song King. Dia ingin menemukan pejuang bebas, namun dia masih mengucapkan kata-kata yang benar. Orang ini memang bukan orang yang baik. Lupakan, aku tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing. Song King dan Chen Xian ini jelas satu-satunya. Xiao Yan tidak bisa diganggu untuk membuang napas pada mereka. Dia secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan menuruni lereng. Song King terkejut ketika Xiao Yan menolaknya. Wajahnya langsung berganti-ganti antara hijau dan putih. Tidak terduga bahwa Xiao Yan tidak memberinya wajah apapun. Xiao Yan, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Apakah Anda pikir Anda bisa membunuh binatang buas itu sendirian? Song King tanpa sadar berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat Xiao Yan berbalik dan pergi. Cao Ying di sampingnya juga terkejut dengan keputusan Xiao Yan. Alisnya menjadi vertikal. Orang ini tampaknya sangat berbeda dari orang biasa. Meskipun kata-kata Song King mungkin mengerikan, apakah orang ini tidak menyadari situasi saat ini? Hihi, Saudara Song, aku sudah mengatakan bahwa tidak perlu memberi orang seperti itu wajah apapun. Anda memikirkannya, tetapi dia tidak menghargainya. Dari apa yang saya lihat, kita harus menyerang dan menghabisi orang ini. Ini akan menyelamatkan Anda dari masalah nanti. Ekspresi seram melintas di wajah Chen Xian saat dia dengan dingin tertawa. Ekspresi ganas melintas di wajah Song King ketika dia mendengar kata-kata Chen Xian. Xiao Yan tidak memberinya wajah apapun di depan Cao Ying. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat tidak senang. Kenapa tidak? Chen Xian tampaknya menyadari apa yang sedang dipikirkan Song King di dalam hatinya. Dia melangkah maju tanpa meninggalkan jejak, dan tangannya dengan lembut memotong udara di depannya. Melihat ini, mata Song King menjadi dingin. Dia melihat ke belakang Xiao Yan sebelum mengangguk lembut. Ekspresi seram tampak lebih jelas di wajah Chen Xian ketika dia melihat Song King menganggukkan kepalanya. Dia menoleh dan mengangkat dagunya kedua tetua di sampingnya. Kedua tetua juga mengangguk dengan ekspresi seram saat melihat tindakan Chen Xian. Kaki mereka segera menekan tanah. Setelah itu,
Tubuh mereka berubah menjadi dua sosok manusia kabur saat mereka membawa dua hembusan angin yang tajam dan bergegas menuju punggung Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Berat, apakah kamu hanya ingin pergi setelah menyinggung pemimpin Sekte Junior? Serangan mendadak kedua lelaki tua itu telah melampaui harapan banyak orang. Pada saat mereka mendengar tangisan dingin di samping telinga mereka terkejut menyadari bahwa mereka berdua telah muncul di belakang Xiao Yan. Angin tajam di tangan mereka seperti pisau tajam saat mereka dengan kejam menebas leher Xiao Yan. Mati. Ekspresi ganas melintas di mata kedua lelaki tua itu saat mereka menatap Xiao Yan dari dekat. Angin di tangan mereka meletus dan mendarat dengan keras di belakang kepala Xiao Yan. Darah segar yang diharapkan tidak muncul ketika pisau tangan mendarat. Tangan keduanya menembus tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, punggung Xiao Yan perlahan memudar. Gambaran akhir. Ekspresi kedua lelaki tua itu segera berubah setelah melihat ini. Angin dari tinju mereka bergetar dan menghancurkan bayangan itu. Teriakan tergesa-gesa segera keluar dari tenggorokan mereka. Pemimpin Sekte Junior, hati-hati. Wajah Chen Xian dan Song Qing berubah ketika mereka mendengar teriakan tergesa-gesa dari kedua tetua itu, terutama Chen Xian. Kekuatannya tidak lemah, dan dia mengerti bahwa kedua sesepuh telah gagal ketika dia mendengar kata-kata mereka. Bocah ini benar-benar licik. Kaki Chen Xian menginjak tanah saat pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, tubuhnya melesat ke belakang. Namun, ruang di belakangnya tiba-tiba terdistorsi saat sosoknya bergerak mundur. Sosok buram muncul dari distorsi itu. Api hijau giok melilit tinju sosok itu. Itu merobek langit seperti kilat, dengan keras tumbuh lebih dekat ke punggung Chen Xian. Angin tajam dan panas yang tiba-tiba muncul di belakang punggung Chen Xian menyebabkan hatinya terasa dingin. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya, dan kipas logam mengeluarkan suara, bam, saat disapu di depannya. Dentang, tinju api tiba-tiba dan mendarat dengan keras di kipas logam. Segera, suara logam yang jernih meletus darinya. Kekuatan dari pukulan itu diblokir oleh bahan aneh dari kipas logam, tapi tinju Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan saat kekuatan tersembunyi yang melonjak meletus pada saat ini. Bang! Kekuatan tersembunyi menembus kipas logam sebelum dengan keras menyerang dada Chen Xian. Tubuhnya melesat ke belakang, bergesekan dengan tanah dan membentuk selokan yang sangat dalam. Greg, Chen Xian menstabilkan tubuhnya dengan banyak kesulitan. Ekspresinya pucat saat seteguk darah segar berwarna merah terang dimuntahkan. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat dia berdiri sebelumnya dengan mata terkejut. Sosok kurus perlahan muncul di tempat itu. Bab 1165, serangan perubahan tak terduga ini membuat semua orang di bukit tercengang. Mereka menyaksikan Chen Xian dipaksa mundur dan muntah darah dalam sekejap mata. Setelah itu, mereka melihat sosok yang perlahan muncul. Dalam sekejap, rasa dingin melonjak di dalam hati cukup banyak orang. Mereka diam-diam mundur lebih jauh. Tidak ada yang mengira Xiao Yan tidak berlari secepat mungkin dalam menghadapi barisan kuat Chen Xian ini. Dia malah berani melakukan tipuan, menghindari kedua tetua, dan menyerang Chen Xian. Semua orang telah dengan jelas menyaksikan situasi sebelumnya. Jika reaksi Chen Xian sedikit lebih lambat, kemungkinan dia akan dibunuh oleh Xiao Yan. Beberapa kejutan melonjak ke wajah Song Qing tidak jauh. Pemahamannya tentang Xiao Yan terbatas pada beberapa rumor. Selain itu, hal yang paling sering dia dengar adalah ujian 5 klan besar di kota Pil Suci. Meskipun kinerja Xiao Yan selama tes cukup baik, itu tidak cukup untuk membuatnya merasa sok. Selain itu, kekuatan Xiao Yan hanya sekitar Douzong bintang 4. Kekuatan Chen Xian memiliki tingkat yang sama. Namun, Song Qing tidak mengira Chen Xian akan dikalahkan hanya dalam satu pertukaran. Mata cantik Cao Ying berisi kilatan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Dia tidak menyangka dia mampu bertarung bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Tidak heran dia menantang lembah sungai es saat itu. Dia juga tidak terlalu menyukai Chen Xian. Dia juga sadar bahwa kata-kata Song Qing akan memiliki efek sebaliknya pada Xiao Yan. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan, dia sadar bahwa kebanggaan hatinya tidak akan hilang darinya. Xiao Yan pasti akan mengabaikan nada amalnya. Selain itu, kekuatan yang dia tunjukkan memungkinkan dia untuk mengabaikannya. Brat, kamu mencari kematian. Kedua tetua akhirnya pulih setelah Chen Xian dipukul begitu keras oleh Xiao Yan sehingga dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Mereka berteriak dengan marah saat tubuh mereka bergerak. Setelah itu,
mereka muncul di belakang Chen Xian. Keduanya mengulurkan tangan dan dengan paksa menerima Chen Xian. Bunuh ini. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wajah feminin Chen Xian ditutupi dengan tatapan garang setelah diterima oleh mereka berdua. Telapak tangan dari Xiao Yan itu benar-benar menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya, menyebabkan dia dengan gila-gilaan meneriakkan perintah. Kedua tetua saling memandang ketika mereka mendengar perintahnya. Namun, hanya satu dari mereka yang melangkah maju. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya bahkan membuat mereka berdua takut. Jika Xiao Yan menyelinap pergi lagi, kemungkinan besar Chen Xian akan kesulitan untuk tetap hidup. Pada saat itu, mereka berdua akan menderita hukuman yang sangat keras dari sekte tersebut. Hukuman yang lebih buruk dari kematian. Bocah ini bukan orang biasa. Meskipun kekuatan di permukaannya hanya seperti Dou Zong bintang 4, dia sangat sulit untuk dihadapi. Orang tua, yang perlahan melangkah maju, melirik Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Dia menghela nafas lagi di dalam hatinya, merasa agak menyesal. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada Chen Xian, maka kamu telah menyinggung pemimpin sekte junior. Ini setara dengan menyinggung sekte Xuan yang mendalam. Ekspresi pria tua itu gelap saat dia menatap Xiao Yan dan berbicara dengan suara serius. Lebih baik bagimu untuk mengucapkan kata-kata ini kepada pemimpin sekte juniormu. Selama ini, dialah yang telah menyinggung orang. Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan suara lemah. Orang tua itu membosankan, dan dia merasa tidak bisa berkata-kata. Kata-kata Xiao Yan penuh dengan kebenaran. Xiao Yan dan Chen Xian tidak memiliki konflik besar. Namun, Chen Xian diam-diam menikam Xiao Yan karena ada ketidaksenangan di hatinya. Meskipun dia terdiam, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena identitasnya. Dia perlahan melangkah maju. Dou Qi yang agung melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Energi yang kuat menyebabkan wajah cukup banyak orang di bukit mengungkapkan ketidaknyamanan, dengan hanya kamu sendiri, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Xiao Yan dengan lembut mengangkat matanya saat dia melihat orang tua itu, yang bertindak seperti dia menghadapi musuh besar. Xiao Yan kemudian melirik wajah ganas Chen Xian dengan ceroboh. Orang tua itu tidak dapat menyangkal kata-kata Xiao Yan. Dia mengerti kecepatan menakutkan Xiao Yan dari sebelumnya. Meskipun kekuatan mereka berdua jauh melebihi kekuatan Xiao Yan, mereka jauh lebih rendah dalam hal kecepatan saja. Penatua Bai, mengapa kamu tidak membunuh ini? Chen Xian, yang berada tidak jauh dari situ, berteriak dengan nada suara yang ganas sementara lelaki tua itu ragu-ragu. Kebenciannya untuk Xiao Yan sudah bisa digambarkan sebagai mengerikan. Orang tua itu hanya bisa mendesah pelan setelah mendengar tangisan Chen Xian. Dia mengepalkan tangannya dan pedang besar sepanjang 5 kaki muncul. Segera, ujung bilahnya diarahkan ke Xiao Yan. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya tampak seperti burung saat dia menerkam ke arah Xiao Yan seperti kilat. Pisau besar di tangannya tampaknya memiliki kekuatan membelah gunung saat merobek udara. Cahaya pedang setinggi 10 kaki terbentuk di ujung bilahnya. Setelah itu, pria itu dengan kejam meretasnya ke bawah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia melihat serangan tajam lelaki tua itu. Cahaya perak melintas di bawah kakinya, dan tubuhnya bergetar. Setelah itu, dia menghilang dengan cara yang aneh saat raungan menggelegar muncul. Bang! Bilah besar memotong udara dan tiba. Itu dengan kejam menabrak tanah kosong, menyebabkan seluruh bukit bergetar. Celah besar menyebar dari titik di mana pedang itu mendarat di tanah. Itu meluas ke bagian tengah bukit. Baru kemudian perlahan berhenti. Semua orang dengan lembut menghirup udara sejuk ketika mereka menyaksikan kekuatan penghancur yang kuat dari lelaki tua itu. Mereka buru-buru mundur lebih jauh. Sangat mudah bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran di level ini. Pria tua itu merajut alisnya setelah pedangnya meleset. Kecepatan Xiao Yan benar-benar membuatnya sakit kepala hebat. Matanya dengan cepat melihat ke tempat Chen Xian berada, tetapi dia tidak melihat aktivitas apapun di sana. Keluar. Mata tegas lelaki tua itu menyapu saat rasa dingin melintas di matanya. Bilah besar di tangannya tiba-tiba dan dengan kejam meretas ruang di sebelah kirinya. Dentang. Penggaris hitam besar tiba-tiba muncul ketika bilahnya memotong ruang, menghalanginya dalam proses. Sosok Xiao Yan terungkap pada saat yang sama. Xiao Yan menjentikkan pergelangan tangannya dan penguasa berat itu dengan licik menghindari pedang besar yang dingin itu. Tubuhnya berputar sedikit dan penggaris berat di tangannya diayunkan olehnya.
Penguasa yang berat itu membawa angin panas yang luar biasa kuat saat berayun ke arah kepala lelaki tua itu. Huff. Orang tua itu hanya mendengus dingin saat melihat serangan Xiao Yan. Apa yang dia temukan sulit untuk dihadapi adalah kecepatan Xiao Yan. Jika itu adalah bentrokan langsung, dia yakin dia bisa menghancurkan semua doki di tubuh Xiao Yan dalam 10 pertukaran. Kekuatan bintang 9 Do Zong 5 bintang lebih kuat dari Xiao Yan terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Tidak mudah untuk mempersempit celah itu. Orang tua itu mengayunkan gagang pedangnya ke samping dan doki di dalam tubuhnya melonjak keluar pada saat ini. Setelah itu, ia diaglomerasi pada bilah besar. Cahaya terang dan kuat muncul pada bilahnya sampai muncul seperti benda suci. Tembakan ki yang tajam dan dingin ke segala arah, menyebabkan beberapa distorsi muncul. Penguasa yang berat itu bersiul. Namun, ketika hendak bertabrakan dengan pedang besar, tiba-tiba berhenti dengan cara yang aneh. Saat ini, tangan Xiao Yan yang lain dengan cepat membentuk serangkaian segel yang mempesona. Skyfire 3 Perubahan Misterius. Perubahan pertama, Xiao Yan dengan dingin berteriak di dalam hatinya. Doki yang melonjak di dalam tubuhnya segera melonjak. Dengan pemahaman Xiao Yan saat ini tentang 3 perubahan misterius Skyfire, dia pada dasarnya telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Gelombang dokinya diam. Itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya juga. Melonjaknya doki dalam tubuh Xiao Yan juga menyebabkan auranya meningkat saat ini. Kekuatan yang terkandung dalam penguasa berat juga meningkat dengan cepat. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan bilah besar yang terang di depan mata lelaki tua itu yang tercengang. Dentang. Suara gemetar bumi bergema di atas bukit. Segera, angin menakutkan menyapu dalam bentuk melingkar bersiul seperti badai dengan mereka berdua menjadi titik fokus. Itu memaksa semua orang di sekitarnya untuk mundur dengan cara yang menyedihkan. Retakan. Sebuah suara kecil tiba-tiba muncul di dalam badai. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis pada saat ini. Matanya yang menyipit sedikit retak saat tiba-tiba muncul di bilah besar. Bagaimana kekuatan bocah ini melonjak begitu cepat? Ekspresi lelaki tua itu menjadi jauh lebih buruk ketika dia merasakan tekanan yang ditransmisikan ke tangannya. Apakah bocah ini mencoba bertindak lemah untuk memakan yang kuat sejak awal? Bang! Sementara pikiran ini berlama-lama di hati lelaki tua itu, kekuatan yang ditransmisikan dari penguasa berat tiba-tiba meletus sekali lagi. Di bawah angin yang menakutkan ini, bahkan dia terguncang ke titik di mana kakinya harus mundur. Wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap dan dingin setelah memaksa kembali lelaki tua bermarga bayi ini. Dia tidak ragu-ragu saat jari-jari kakinya menekan tanah. Setelah itu, dia berubah menjadi badai liar yang menyapu ke arah Chen Xian tidak jauh dari sana. Kamu mencari kematian. Setelah melihat bahwa Xiao Yan berani menyerang, penatua lainnya, yang melindungi Chen Xian, mengungkapkan ekspresi cekung saat dia berteriak marah. Namun, tangisannya baru saja terdengar ketika sosok manusia berwarna perak muncul di depannya sebelum dia bisa menghentikan Xiao Yan dari menyerang. Sosok ini seperti tangki berbentuk manusia saat menyerang tetua, membawa angin yang sangat kencang. Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul mengejutkan penatua Sekte Xuan yang mendalam ini. Dia bisa merasakan bahwa sosok berwarna perak itu tidak jauh lebih lemah darinya. Sementara dia terkejut, sosok berwarna perak itu mencapainya. Tinju logamnya diayunkan, menciptakan badai yang mengganggu penatua Sekte Xuan yang mendalam ini. Wajah ganas Chen Xian akhirnya berubah sedikit setelah melihat penatua ini ditahan. Kakinya menekan tanah, dan tubuhnya bergerak mundur. Dia sadar bahwa Xiao Yan menargetkannya. Meskipun Chen Xian memiliki kesadaran yang baik tentang situasinya, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan bahkan telah menggunakan perubahan pertama dari Skyfire 3 Mysterious Cheng. Oleh karena itu, setelah Chen Xian baru saja mengambil langkah kedua, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Segera, sosok perlahan muncul di depannya. Wajah muda sosok itu saat ini ditutupi dengan niat membunuh yang menyebabkan seluruh tubuhnya terasa dingin. Apakah kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada seseorang yang melindungimu? Bab 1166, untuk membunuh ekspresi wajah Chen Xian berubah drastis setelah mendengar kata-kata padat Xiao Yan yang penuh dengan niat membunuh. Dia tidak ragu sedikit pun saat doki di dalam tubuhnya meletus ke segala arah pada saat ini. Setelah itu, semuanya menggumpal di telapak tangan kanannya.
Douqi yang kaya dan merah menyala berkumpul di tangan kanan Chen Xian, menyebabkan seluruh lengannya terlihat seperti arang merah menyala. Douqi merah api yang menakutkan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, muncul seperti bila api yang luar biasa tajam. Pisau api misterius. Keganasan juga muncul di wajah Chen Xian saat ini. Tangannya gemetar, dan itu membentuk-bentuk pisau. Setelah itu, kepala Xiao Yan diretas dengan kejam. Dengan lambaian tangannya, pisau api yang dibentuk oleh Douqi merah api yang panas juga bergerak. Pada saat yang sama, angin panas dan tajam yang membakar merobek celah hitam gelap di ruang angkasa itu sendiri. Tidak peduli apa masalahnya, Chen Xian juga seorang ahli dengan kekuatan yang mirip dengan Xiao Yan. Serangan ini telah dilepaskan selama pembalasan habis-habisannya cukup kuat. Ekspresi dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat dalam menghadapi pembalasan sengit dan kekerasan Chen Xian. Tangan Xiao Yan meringkuk menjadi bentuk cakar saat nyala api hijau giok melonjak keluar. Itu segera berubah menjadi sarung tangan api yang melilit tangan Xiao Yan. Tidak ada riak sedikit pun yang muncul di wajah Xiao Yan setelah nyala api itu menggumpal menjadi sarung tangan api. Setelah itu, dia dengan kejam melemparkan pukulan. Pukulan ini sangat bertabrakan dengan bila api Chen Xian di depan banyak tatapan. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan saat angin bersuhu tinggi tersapu pada saat ini. Beberapa batu besar mulai retak, dan beberapa bahkan meledak menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya dengan ledakan. Tabrakan tinju dan telapak tangan menyebabkan ekspresi Chen Xian cepat pucat. Di sisi lain, ekspresi Xiao Yan tetap sama. Itu tidak berubah bahkan sedikit saat berhadapan dengan pembalasan sengit Chen Xian. Nyah. Angin tajam pada bila api dengan cepat melemah setelah melakukan kontak dengan Glaze Lotus Heart Flame. Sesaat kemudian, itu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Rasa dingin melintas di mata hitam gelap Xiao Yan pada saat ini. Pada saat yang sama, tangisan dingin meledak dari ujung lidahnya seperti guntur melintasi langit yang cerah. Teriakan ini menyebar seperti gelombang. Bersamaan dengan teriakan ini, datanglah kekuatan agung yang menyebabkan ekspresi Chen Xian dipenuhi dengan kengerian. Greg, sebuah kekuatan menakutkan melonjak keluar dari telapak Xiao Yan seperti air banjir. Pertahanan Douqi di dalam tubuh Chen Xian runtuh di bawah kekuatan ini. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya dengan suara gruk. Suara penghancuran tulang yang jelas segera meletus dari tangan kanan Chen Xian ketika darah segar keluar. Tubuhnya terbang ke belakang dan menabrak batu gunung yang sangat besar, mengguncang batu itu sampai banyak retakan kecil terbentuk. Sesaat kemudian, suara retak akhirnya terdengar dan batu besar itu hancur berantakan. Bagian dalamnya hancur menjadi debu oleh kekuatan tersembunyi. Tubuh Chen Xian runtuh menjadi debu batu raksasa. Tubuhnya terus berkedut. Jelas, serangan Xiao Yan telah melukainya dengan serius. Xiao Yan, yang telah menggunakan perubahan pertama dari perubahan 3 misterius Skyfire, bisa bertarung dengan elit bintang 7 atau bahkan 8 Douzong. Namun, akan sedikit sulit baginya untuk berurusan dengan bintang 9 Douzong. Alasan orang tua dengan nama keluarga Bai telah dipaksa kembali oleh Xiao Yan dengan satu serangan sebagian besar karena kekuatan Xiao Yan sendiri. Setelah pertukaran itu sebelumnya, Xiao Yan menyadari bahwa lelaki tua dengan nama keluarga Bai baru saja maju ke bintang ke-9. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk dipaksa mundur hanya dengan satu serangan penguasa. Meskipun Xiao Yan telah menggunakan perubahan pertama dari perubahan 3 misterius Skyfire, masih tidak mungkin baginya untuk melukai Douzong bintang 9. Sayangnya, Chen Xian belum mencapai level ini. Kekuatan yang dia banggakan bahkan tidak layak disebut di mata Xiao Yan. Banyak tatapan di bukit menatap Chen Xian, yang tampak sangat menyedihkan setelah ambruk di tumpukan debu. Mereka semua diam-diam menelan seteguk air liur. Tatapan mereka beralih ke Xiao Yan dengan rasa takut tambahan. Serangan ganas dari Xiao Yan membuat mereka takut. Tatapan Song Qing dan Cao Ying juga berhenti pada Chen Xian yang tampak menyedihkan. Ekspresi keduanya berbeda. Ekspresi Song Qing suram. Dia memiliki sedikit persahabatan dengan Chen Xian. Perlakuan publik Xiao Yan terhadap Chen Xian secara alami menyebabkan wajahnya tampak sedikit jelek. Penyihir itu, Cao Ying, di sisi lain, tampaknya sangat tertarik dengan pertarungan antar pria semacam ini. Matanya yang mempesona melompat kegirangan. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin mereka berdua maju dan bertarung sampai mati. Brat, kamu sudah berlebihan. Pada saat ini, pria tua dengan nama keluarga Bai,
yang telah diguncang oleh Xiao Yan hingga auranya menjadi lesu, akhirnya memulihkan kekuatannya. Dia melihat Chen Xian yang terluka parah, dan ekspresinya berubah. Dengan raungan marah, tubuhnya berubah menjadi kilat saat ia bergegas menuju Xiao Yan dengan angin tajam yang penuh dengan niat membunuh. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat melihat pria tua bermarga Bai menyerang. Dia melirik Chen Xian, yang menatapnya dengan mata ganas dari tumpukan debu. Segera, Xiao Yan tersenyum dingin. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi bergegas menuju Chen Xian. Dari kelihatannya, dia sepertinya berencana untuk memberikan pukulan terakhir pada Chen Xian yang terluka parah. Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika cukup banyak orang yang mendeteksi niatnya. Cukup banyak harapan orang yang berubah. Mereka tidak mengira Xiao Yan akan mencoba membunuh pemimpin sekte junior dari sekte Xuan yang mendalam di tempat ini. Berat, kamu berani. Perbuatan Xiao Yan juga diketahui oleh lelaki tua bermarga Bai itu, dan dia pun mengejarnya. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar lolongan itu. Dia sudah berniat membunuh Chen Xian. Orang ini akan membalas dendam untuk semua keluhan. Saat itu, mereka hanya memiliki konflik kecil di pameran dagang alkemis, tetapi orang ini telah pergi dan menyelidiki Xiao Yan. Setelah itu, dia telah menjual informasi ini kepada anggota Aula Jiwa, mengakibatkan Xiao Yan hampir terbunuh. Jika Xuan Kongzi tidak tiba-tiba turun tangan malam itu, kemungkinan besar Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain menggunakan teratai api pemusnahan. Pakar elit Douzun masih merupakan eksistensi yang sangat kuat bagi dirinya saat ini. Sebelum dia menyempurnakan api surgawi jenis ketiga, Xiao Yan mengerti bahwa dia tidak memiliki banyak teknik bertarung yang bisa dia gunakan melawan seorang elit Douzun. Lagi pula, kesenjangan kekuatan antar kelas benar-benar terlalu besar. Chen Xian telah menyebabkan Xiao Yan hampir kehilangan nyawanya. Masalah ini tentu saja bukan sesuatu yang bisa dilepaskan begitu saja oleh Xiao Yan sambil tersenyum. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan adalah orang yang akan membalas dendam atas semua keluhan yang dideritanya. Bantuan apapun harus dikembalikan, dan permusuhan apapun harus dibayar. Kekejaman di mata Chen Xian segera digantikan oleh kepanikan saat melihat Xiao Yan bergegas ke arahnya dengan niat membunuh. Dengan kondisinya saat ini, dia bahkan tidak akan mampu bertahan melawan Xiao Yan. Xiao Yan saat ini hanya perlu menggerakkan jarinya dengan lembut dan itu akan cukup untuk menyebabkan dia, pemimpin sekte junior dari sekte Xuan yang mendalam, kehilangan nyawanya di sini. Xiao Yan, jika kamu berani membunuhku, sekte Xuan yang mendalam pasti tidak akan melepaskanmu. Chen Xian tidak terlalu terganggu oleh momen hidup dan mati yang kritis ini saat suaranya berteriak dengan tajam. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisannya yang tajam. Dia tidak akan pernah secara naif berpikir bahwa Chen Xian akan berterima kasih padanya jika dia melepaskan Chen Xian sekarang. Jika seseorang melepaskan serigala ganas, itu masih akan menemukan kesempatan untuk menggigit dirinya sendiri. Xiao Yan telah melihat cukup banyak melalui pengalamannya selama bertahun-tahun. Dia secara alami tidak akan menahan diri saat ini. Wajah Chen Xian langsung menjadi lebih pucat saat melihat Xiao Yan mengabaikan ancamannya. Penyesalan akhirnya melonjak ke dalam hatinya pada saat ini, jika dia tahu bahwa orang ini sangat kejam, dia tidak akan menyinggung perasaannya saat itu. Penyesalan tidak berguna pada saat ini karena Xiao Yan, yang disertai dengan aura pembunuh, melintas dan muncul di atas kepala Chen Xian pada saat ini. Mata hitam pekatnya mengungkapkan jejak dingin yang pekat yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Penguasa hitam besar di tangannya sedang dibungkus oleh nyala api yang panas. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi dimanapun penguasa hitam itu lewat. Ketika Anda bereinkarnasi di kehidupan Anda berikutnya, Anda harus memikirkan konsekuensi dari setiap pikiran jahat. Ekspresi ganas melintas di sudut mulut Xiao Yan saat dia melihat teror di wajah Chen Xian. Penguasa berat di tangannya tidak ragu-ragu karena membawa suara angin yang memekakkan telinga dan menghantam kepala Chen Xian dengan keras. Serangan Xiao Yan benar-benar tanpa ampun. Jelas, dia bermaksud untuk mengambil nyawa Chen Xian dengan serangan penguasa ini. Chen Xian melihat penguasa api hijau giok yang membesar di dalam matanya. Wajahnya sudah tanpa warna. Berhenti. Sebuah tangisan tiba-tiba meledak di samping telinga Xiao Yan seperti guntur saat penguasa berat itu diayunkan. Xiao Yan merajut alisnya setelah mendengar tangisan ini. Namun, dia terus mengabaikannya. Sebaliknya, kecepatan jatuhnya heavy rulernya meningkat. Perisai api lumpur misterius.
Orang yang berteriak tadi juga tampaknya menyadari bahwa kata-kata tidak berguna untuk melawan Xiao Yan. Karenanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur setelah berteriak. Tanah di depan Chen Xian tiba-tiba bergetar pada saat ini. Segera, ledakan terdengar dan tanah melonjak seperti air dalam banjir. Hal yang mengejutkan adalah bahwa tanah itu bercampur dengan nyala api berwarna kuning tua. Tanah melonjak dan segera membentuk perisai yang sangat tangguh di depan Chen Xian. Api kuning tua yang aneh menempel di perisai. Bang! Perisai tanah baru saja terbentuk ketika penguasa berat tiba-tiba jatuh. Itu mendarat dengan keras di perisai. Ledakan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Orang bisa melihat perisai tanah bergetar hebat ketika penguasa berat itu jatuh. Pasir melesat ke segala arah. Namun, perisai tanah ini telah memperlambat serangan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam saat dia merasakan sedikit kelesuan dari penguasa beratnya saat menembus perisai tanah. Dia tahu bahwa siapapun yang campur tangan tidak bermaksud untuk memblokir serangannya, tetapi telah berencana untuk membeli waktu yang berharga untuk pria tua dengan nama keluarga Bai itu. Itu seperti yang diharapkan Xiao Yan. Sementara penguasanya melambat, Dou Qi yang agung bergegas di belakangnya dalam sekejap. Apalagi itu ditujukan ke bagian belakang hatinya. Jelas, jika dia benar-benar bersikeras untuk membunuh Chen Xian, orang di belakangnya pasti akan mengambil nyawanya. Xiao Yan menyipitkan matanya pada sepersekian detik ini. Penguasanya yang jatuh tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan tersembunyi tiba-tiba menembus perisai tanah dan menghantam perut bagian bawah Chen Xian dengan keras. Tubuh Chen Xian menegang ketika kekuatan tersembunyi ini mengenai perut bagian bawahnya. Bab 1167, keberangkatan Xiao Yan tidak punya waktu untuk memeriksa apakah kekuatan tersembunyi telah menyebabkan Chen Xian. Penguasa berat di tangannya secara refleks mengayun ke belakang dengan cara yang keras. Itu segera bertabrakan dengan angin palem yang besar dan kuat dari lelaki tua Bai, yang dengan marah menerkam. Bang! Penguasa yang berat bertabrakan dengan angin telapak tangan, dan suara teredam segera muncul. Angin kencang menyapu seperti badai. Jari-jari kaki Xiao Yan menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama, kakinya mengambil beberapa langkah terus-menerus di udara. Setiap kali kakinya mendarat, ruang itu sendiri akan bergetar. Ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum Xiao Yan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Serangan ganas dari lelaki tua bermarga Bai ini sangat kuat. Jika serangan ini mendarat di punggung Xiao Yan yang tak berdaya, itu mungkin akan memberinya cedera serius. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Matanya jelas sedikit suram saat mereka mendarat di Song Qing karena orang yang tiba-tiba menghentikan Xiao Yan dari membunuh Chen Xian adalah dia. Song Qing tidak menunjukkan banyak rasa takut ketika dia melihat mata Xiao Yan yang gelap dan serius melihat ke atas. Dengan posisinya di Pil Tower, dia tidak perlu takut pada Xiao Yan. Dia segera berkata dengan suara yang dalam, Xiao Yan, saudara Chen saat ini telah bergabung dengan aliansi sementara kita ini. Anda seharusnya tidak mencoba membunuhnya. Saat ini, kekuatan semua orang adalah modal bagi kita untuk mengalahkan binatang buas di pegunungan 10.000 obat. Apakah tindakan Anda ini merupakan upaya untuk menghentikan kami agar tidak lolos seleksi ini? Song Qing ini adalah orang yang cukup kejam. Kata-katanya telah menempatkan Xiao Yan dalam posisi yang menentang banyak alkemis yang hadir. Namun, seberapa besar efek yang bisa dicapai kata-katanya tidak diketahui. Berdasarkan apa yang kamu katakan, hanya dia yang boleh membunuhku. Xiao Yan tertawa setelah mendengar ini. Song Qing sedikit merajut alisnya dan berkata dengan suara samar, Kakak Chen hanya membuat seseorang untuk menangkapmu. Bukankah fakta bahwa kamu masih baik-baik saja membuktikan maksudku? Kemampuanmu untuk mengubah kebenaran memang sebuah bakat. Chen Xian secara pribadi mengatakan bahwa dia ingin saya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jangan bilang bahwa mereka yang hadir tidak mendengar kata-katanya. Xiao Yan tersenyum. Dia melirik Song Qing dan dengan malas berkata, kamu juga harus melupakan mengatakan semua omong kosong ini. Orang-orang di sini tidak bodoh. Tidak ada yang akan mendengarkan kata-kata Anda. Jika Anda benar-benar tidak senang, Anda bisa menyerang. Aku akan menerimamu. Song Qing membosankan. Matanya menyapu sekelilingnya, dan dia memang melihat para alkemis berdiri diam di samping. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan permusuhan apapun untuk Xiao Yan karena kata-kata Song Qing. Semua orang tua yang licik ini.
Song King tidak berdaya di dalam hatinya ketika dia melihat ini. Siapa yang bisa berpartisipasi dalam pil gathering dan menjadi orang biasa? Itu bukan tugas yang mudah untuk memprovokasi mereka menjadi musuh dengan orang lain. Kemampuan seorang alkemis tidak terletak pada pertempuran dan pembunuhan. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, saya akan menunggu Anda di pil gathering. Song King secara alami tidak akan tunduk di depan umum. Matanya menatap Xiao Yan sambil tertawa dingin. Mungkin dia bukan tandingan Xiao Yan dalam hal kekuatan bertarung. Namun, dia sangat percaya diri dalam hal penyempurnaan pil. Pada saat itu, dia akan memberitahu Xiao Yan bahwa juara tes 5 klan besar yang tidak masuk akal itu tidak berharga di matanya. Xiao Yan tidak berkomitmen pada kata-kata kasar Song King ini. Matanya melirik penatua sekte Suan mendalam lainnya, yang telah direcoki oleh boneka setan bumi sampai-sampai tidak bisa bergerak. Sebuah perintah dikeluarkan dari hatinya dan boneka setan bumi berubah menjadi cahaya perak saat kembali. Setelah itu, ia berdiri di samping Xiao Yan tanpa ekspresi apapun, muncul seperti seorang penjaga yang setia. Penatua dari sekte Suan yang mendalam hanya pindah ke lelaki tua dengan nama keluarga Bai setelah melihat boneka setan bumi mundur. Kedua sesepuh muncul di samping Chen Xian, yang telah dibuat pingsan oleh Xiao Yan. Tangan mereka menyentuh lengannya saat mereka buru-buru memeriksa luka Chen Xian. Kamu telah menghancurkan pembuluh darah pemimpin sekte junior. Penyelidikan ini segera menyebabkan kemarahan melintas di mata mereka. Mereka mengangkat kepala mereka dan memelototi Xiao Yan seperti singa ganas saat mereka meraung. Vena adalah jalur penyaluran yang paling penting bagi setiap praktisi Doqi. Jika ada masalah yang terjadi pada mereka, itu bisa dengan mudah mengakibatkan seseorang menjadi sampah yang tidak bisa berlatih Doqi. Meskipun ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang dapat memperbaiki pembuluh darah seseorang, mereka bergantung pada seberapa serius cederanya. Saat ini, pembuluh darah di dalam tubuh Chen Xian telah benar-benar hancur oleh serangan Xiao Yan dari sebelumnya. Peluang untuk pulih sepenuhnya dari cedera serius seperti itu sangat kecil. Begitu dia kehilangan dukungan dari Doqi, Chen Xian akan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi Song King juga sedikit berubah ketika dia mendengar raungan lelaki tua itu. Dia tidak berharap Xiao Yan menyerang begitu kejam. Menjadi orang yang tidak berguna kemungkinan lebih sulit untuk ditanggung Chen Xian dibandingkan dengan dibunuh. Xiao Yan di udara tetap tanpa ekspresi. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun terpengaruh oleh ini. Chen Xian telah berulang kali ingin membunuhnya. Jika dia tidak memiliki banyak teknik yang berbeda, kemungkinan dia sudah menjadi mayat yang sedingin es. Karena Chen Xian tidak dapat membunuhnya, Chen Xian harus mempelajari beberapa konsekuensi yang harus dia hadapi ketika dia merasakan keinginan untuk membunuh. Hal-hal sudah menjadi seperti ini dan tidak ada yang bisa memulihkan situasi. Pecahnya pembuluh darah Vena tidak sepenuhnya tanpa obat. Anda mungkin bisa meminta bantuan dari Pil Tower setelah ini selesai. Mereka mungkin bisa menyembuhkannya. Cao Ying akhirnya melangkah maju dengan langkah lembut sementara semua orang terdiam. Suaranya yang renyah dan lembut menyebabkan seseorang merasakan dorongan untuk jatuh cinta. Kedua sesepuh dari sekte Suan mendalam secara bertahap menjadi tenang ketika mereka mendengar Cao Ying membuka mulutnya. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak dapat menghentikan Xiao Yan, yang mendapat bantuan dari Earth Demon Puppet. Saat ini, mereka perlu menemukan segala cara yang tersedia untuk menyembuhkan Chen Xian. Jika tidak, mereka berdua akan menderita kemarahan pemimpin sekte Suan yang mendalam ketika mereka kembali. Terlepas dari apa yang telah terjadi, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan item yang telah ditugaskan untuk kita temukan dan lolos seleksi ini. Mata cantik Cao Ying berhenti pada sosok kurus di langit sebelum dia tersenyum manis. Dia berkata, bolehkah saya tahu jika Tuan Xiao Yan tertarik? Jika semua orang bersama-sama, kita akan lebih percaya diri dalam mengalahkan binatang buas itu. Ekspresi Song King di samping berubah ketika dia mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengundang Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, saat ini, Xiao Yan telah menyinggung sekte Suan yang mendalam. Jika kita mengundangnya, kemungkinan kita akan menyinggung kelompok Chen Xian. Cao Ying tersenyum tipis. Dia mengabaikan kata-kata Song King saat matanya yang cantik menatap Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu tubuh indah dari kecantikan yang mempesona ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas undangannya Nona Cao Ying. Namun, saya terbiasa berkeliaran sendirian, dan saya tidak suka membentuk kelompok. Karena itu, saya minta maaf.
Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak setelah suaranya terdengar saat dia merasakan tatapan yang tidak biasa menyapu tubuhnya. Di bawah tatapan menyapu ini, pori-pori di seluruh tubuh Xiao Yan merasakan dorongan untuk melarikan diri. Perubahan ini menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Matanya menyapu area di bawah tanpa meninggalkan jejak, tetapi dia tidak berhasil mendapatkan apapun darinya. Mungkinkah itu ilusi? Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia baru saja akan menarik pandangannya yang berkeliaran ketika matanya tiba-tiba menyipit. Tempat di mana mata Xiao Yan terfokus adalah di tepi bukit. Ada seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakangnya. Sudut mulut pria ini perlahan terangkat menjadi senyuman aneh setelah merasakan tatapan Xiao Yan. Mata Xiao Yan semakin menyipit saat sudut mulutnya menunjukkan senyum aneh. Orang misterius berpakaian hitam ini memberinya perasaan tertekan. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa elit Dousuns. Pil Gathering ini memang tempat yang dipenuhi oleh para ahli tersembunyi. Tidak disangka ada keberadaan yang begitu kuat. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia merasakan kekuatan besar dari orang misterius berpakaian hitam ini. Dengan orang ini di sekitar, tidak akan mudah baginya untuk merebut tempat juara. Sementara Xiao Yan linglung karena pria berpakaian hitam yang tidak biasa, Cao Ying di bawah mengangkat alisnya karena penolakannya. Dia menggertakkan giginya. Orang ini sepertinya tidak pernah memberinya wajah. Song Qing di sampingnya menghela nafas lega pada saat ini. Dia buru-buru berkata, lupakan saja. Ying karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, kamu juga tidak boleh menggunakan niat baikmu untuk bertemu dengan dirinya yang dingin. Ketika dia akhirnya menderita kerugian, dia secara alami akan datang dan memohon kita untuk bekerja sama. Cao Ying tanpa sadar meringkuk mulutnya setelah mendengar kata-kata Song Qing. Dari kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya, hampir tidak ada orang yang hadir yang bisa melampaui dia. Dia mungkin benar-benar bisa dengan percaya diri mendapatkan item tugas sendiri. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Selamat tinggal. Xiao Yan mengabaikan percakapan antara keduanya. Matanya menatap dalam-dalam pada pria misterius berpakaian hitam itu. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Cao Ying sebelum berbalik dan pergi. Karena pria berpakaian hitam itu, dia tidak ingin tinggal lama di tempat ini karena dia merasakan sedikit kegelisahan dari orang itu. Perasaan semacam ini sangat samar-samar, tapi itu seperti duri yang menggantung di hati Xiao Yan. Ini menyebabkan dia tanpa sadar menjadi lebih berhati-hati. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar, dan dia mengembalikan boneka setan bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia bergegas menuju pegunungan 10.000 obat. Berat, apakah kamu ingin pergi begitu saja setelah melukai seseorang? Dua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam segera menjadi marah saat melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Mereka naik ke langit bersama dan bergegas menuju Xiao Yan dengan aura membunuh di sekujur tubuh mereka. Xiao Yan mengabaikan kedua sesepuh Xuan Sekte yang mendalam ini, yang menjadi sangat marah. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Setelah itu, raungan gemuruh bergema di atas bukit. Yang bisa dilihat hanyalah beberapa bayangan di langit. Sosok Xiao Yan langsung menghilang dari tatapan semua orang di atas bukit. Kedua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam melompat dengan marah saat mereka melihat Xiao Yan menghilang dalam sekejap mata. Mereka terus mengucapkan berbagai kutukan. Pria berpakaian hitam di tepi bukit itu memperhatikan tempat Xiao Yan menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman aneh. Gumaman lembut dilepaskan dengan tenang, disertai dengan rasa dingin yang gelap. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Bab 1168, Serum Roh Pil. Xiao Yan meninggalkan bukit tempat kelompok Cao Ying berada dan terbang menuju pegunungan 10.000 obat yang luas dan tak berujung. Setelah itu, dia bergerak bolak-balik di atas langit sejenak sebelum akhirnya bergegas menuju interior pegunungan yang luas. Setelah bergegas ke pegunungan, hal pertama yang Xiao Yan rasakan adalah energi padat di dalam pegunungan ini. Tidak heran itu disebut pegunungan 10.000 obat. Dengan energi alami dari tempat ini, tidak aneh untuk menumbuhkan banyak harta alam yang sulit ditemukan di dunia luar. Raungan terus-menerus dari binatang ajaib bisa terdengar di pegunungan ini. Mungkin itu karena manusia terus menerobos masuk baru-baru ini, tetapi raungan itu tampaknya mengandung niat membunuh yang kejam. Setelah terinfeksi oleh benih liar dan ganas di tempat ini, binatang ajaib ini jauh lebih ganas daripada yang ada di dunia luar. Xiao Yan mendarat di puncak gunung yang tampak seperti belati.
Dia merajut alisnya saat dia menyapu matanya ke semua tempat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan cukup banyak aura luar biasa kuat di pegunungan ini. Di antara aura ini, yang paling menakutkan adalah di arah timur laut. Mata Xiao Yan melihat ke timur laut. Itu sebagian terlihat di bawah penutup kabut energi. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut, jika aku menebak dengan benar, aura di arah timur laut seharusnya menjadi yang terkuat di dalam pegunungan ini. Itu harus menjadi binatang pamungkas dari pegunungan 10.000 obat yang disebutkan Song King. Binatang ajaib dengan setengah kaki ke peringkat ke-8. Keberadaan seperti itu sangat kuat. Bahkan beberapa elit Douzun akan merasa rendah hati jika mereka melawannya. Kekuatan bertarung dari Magical Beast peringkat tinggi cukup menakutkan. Selain itu, binatang ajaib yang bisa mencapai peringkat seperti itu jelas bukan binatang biasa. Bahkan mungkin memiliki garis keturunan binatang buas dari zaman kuno. Jika ini masalahnya, akan jauh lebih sulit untuk ditangani. Binatang ajaib dengan garis keturunan binatang buas dari zaman kuno mirip dengan klan aneh manusia yang telah diturunkan sejak zaman kuno karena mereka memiliki kualitas unik tertentu. Xiao Yan telah menyelidiki secara mendalam selama perjalanannya ke sini. Meskipun dia telah melihat cukup banyak bahan obat yang tidak biasa, dia tidak menemukan satu yang benar-benar membuatnya tertarik. Hasil ini tidak cocok dengan nama pegunungan 10.000 obat ini. Sebelumnya, Song King menyebutkan bahwa binatang buas itu telah mengambil banyak harta berharga di pegunungan 10.000 obat ini ke dalam guanya. Sekarang, yang bisa saya lakukan adalah pergi ke sana dan melihat-lihat. Mata Xiao Yan melihat ke arah timur laut saat wajahnya menunjukkan ekspresi pemikiran yang dalam. Karena dia sudah memasuki pegunungan 10.000 obat ini, dia perlu menyelidikinya dengan jelas. Lagi pula, hanya tempat ini yang memiliki barang-barang yang ditugaskan untuk ditemukannya. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia mengidentifikasi arah yang harus dia tuju sebelum menurunkan tubuhnya dan terbang ke arah timur laut. Ada banyak binatang ajaib di pegunungan 10.000 obat. Jika mereka akhirnya mengganggunya, itu akan memperlambat kecepatannya bahkan jika mereka tidak terlalu merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar menyembunyikan auranya di sepanjang jalan. Dia sengaja akan membuat jalan memutar ketika dia bertemu dengan beberapa binatang ajaib yang lebih kuat. Dengan demikian, seluruh perjalanan Xiao Yan cukup mulus. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum dia akhirnya memasuki bagian terdalam dari pegunungan 10.000 obat. Semakin dalam Xiao Yan berkelana ke 10.000 medicinal rank, semakin kuat aura dari binatang ajaib yang ada. Dia bahkan telah bertemu dengan binatang ajaib yang kuat yang telah mencapai peringkat 7 di sepanjang jalan. Namun, untungnya Xiao Yan sudah bersiap dan tidak terdeteksi. Xiao Yan dengan hati-hati melakukan perjalanan selama 10 menit lebih sebelum dia diam-diam mendarat di pohon raksasa yang rimbun, hijau. Dia mengangkat kepalanya. Matanya serius saat dia melihat puncak gunung yang berbahaya di depannya. Ukuran puncak gunung ini sangat luas. Itu tampak seperti pilar yang menopang langit saat memasukkan dirinya ke dalam awan. Kabut energi yang kaya menutupi bagian tengah gunung, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalamnya. Puncak gunung ini berdiri di tengah pegunungan 10.000 obat. Meskipun Xiao Yan agak jauh, dia masih dikejutkan oleh energi kaya yang merembes keluar dari gunung. Jika seseorang berlatih di tempat seperti itu, dia pasti akan bisa mendapatkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sayangnya, energi tempat ini bercampur dengan benih liar yang ganas. Seseorang perlu memperbaiki dan membuang benih ini selama penyerapan agar berhasil menggabungkan energi ke dalam tubuh seseorang. Tentu saja, kekayaan energi di tempat ini bukanlah yang menyebabkan wajah Xiao Yan tampak muram. Sebagai gantinya, dia merasakan setidaknya 3 aura di gunung ini yang telah mencapai peringkat 7 level, dengan kata lain, ada total 3 binatang ajaib kelas Douzong di gunung ini. Selain itu, selain 3 aura ganas ini, Xiao Yan juga merasakan aura tersembunyi dengan keganasan mengerikan yang samar-samar merembes turun dari gunung. Jelas, pemilik aura ini harus menjadi pemimpin pegunungan ini, binatang buas paling ganas yang pernah dibicarakan Song King. Itu memang sangat kuat, apalagi dari keganasan yang merembes keluar dari auranya, itu jelas bukan binatang buas yang harus disinggung. Xiao Yan dengan hati-hati menarik persepsi spiritualnya. Dia melihat ke puncak gunung yang sangat besar sebelum merenung sejenak. Setelah itu,
Jari-jari kakinya menekan daun, dan tubuhnya dengan tenang bergegas ke pegunungan dengan cara yang tenang seperti burung besar. Xiao Yan tiba-tiba merasakan aura menyelidik yang samar-samar menyapu tubuhnya saat dia bergegas ke pegunungan. Hatinya tegang. Kekuatan spiritualnya buru-buru melonjak keluar dan melilit tubuhnya. Xiao Yan menggunakan kekuatan spiritualnya yang tak terlihat untuk menyembunyikan dirinya. Aura menyelidik berhenti sejenak dan kembali untuk memindai area beberapa kali sebelum perlahan pergi. Xiao Yan hanya menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia merasakan aura menyelidik menjadi jauh. Tubuhnya segera bergerak, dan melesat seperti anak panah yang terlepas dari tali busur. Dengan suara, swoosh, dia bergegas ke hutan dan diam-diam melompat ke puncak gunung. Setelah terbang di atas hutan untuk sementara waktu, Xiao Yan agak terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak binatang ajaib lainnya. Itu mungkin karena aura yang kuat itu. Tidak jarang seekor binatang buas menduduki tanah dan menyatakan dirinya sebagai raja di dalam dunia binatang ajaib. Kecepatan Xiao Yan meningkat secara signifikan tanpa kehadiran binatang ajaib lain yang menghalanginya. Ketika dia baru saja akan mencapai tengah gunung, sosoknya yang berkedip tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kemudian bergerak dan muncul di dahan pohon. Setelah itu, dia menutup matanya dan menghirup dalam-dalam aroma tenang yang perlahan menyebar di udara. Ini adalah aroma pil Soul Serum. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah mengendus dalam-dalam. Kegembiraan melintas di matanya. Pil Soul Serum ini adalah salah satu bahan obat utama yang dia butuhkan untuk dicampur dengan Core Soul Marrow. Hal ini sangat langka. Tidak disangka dia bisa menemukannya di sini. Pegunungan 10.000 obat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Harta semacam ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Xiao Yan. Dia secara alami tidak akan menyerah dengan mudah. Tubuhnya segera bergerak, dan dia diam-diam mendarat di tanah seperti monyet yang lincah. Setelah itu, dia melintas dan bergegas pergi. Xiao Yan bergegas ke arah dari mana aroma yang tenang itu berasal. Sekitar beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Matanya menatap area di depannya. Ada aliran di depan Xiao Yan. Sumber aliran itu adalah batu berukuran 10 meter atau lebih. Batu besar itu tertutup lumut hijau. Di tengah batu itu ada lubang. Samar-samar orang bisa melihat cairan kental berwarna hijau giok di dalamnya. Aroma tenang dipancarkan dari tempat itu. Ini memang pil jiwa serum. Kegembiraan di mata Xiao Yan menjadi lebih intens saat melihat apa itu. Namun, dia tidak sembarangan menagih. Dia sadar bahwa harta karun seperti itu akan dijaga oleh binatang ajaib. Mereka yang bisa merebut wilayah dan menjadi raja jelas bukan karakter biasa. Jika seseorang ceroboh, itu akan normal untuk jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu setelah bergeser dari lubang di batu. Sesaat kemudian, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak sedikitpun dari binatang ajaib. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Masalah ini di luar kebiasaan. Mustahil bagi binatang ajaib lainnya untuk sepenuhnya mengabaikan harta seperti pil Soul Serum. Itu pasti bersembunyi di sini. Xiao Yan menjilat mulutnya. Dia merenungkan di mana itu bisa sejenak sebelum dia mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba, mereka berhenti di bagian bawah batu besar itu. Tempat itu adalah sumber aliran. Itu adalah kolam dalam yang berukuran sekitar 100 kaki. Kolam itu sangat dalam. Seseorang tidak dapat melihat dasarnya hanya dengan pandangan sekilas. Kolam itu juga sangat tenang. Bahkan tidak ada riak sedikit pun. Semuanya tampak sangat sunyi dan damai. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat ke kolam yang dalam. Dia yakin ada binatang ajaib yang tersembunyi di dalam kolam yang dalam itu. Namun, kemampuan binatang ajaib ini untuk menyembunyikan auranya sangat hebat. Dia tidak bisa merasakan apa-apa. Namun, hal yang dianggap sulit untuk dihadapi adalah fakta bahwa dia tidak menyadari jenis binatang ajaib itu. Karenanya, dia tidak dapat menemukan solusi pada saat itu. Tempat ini pada dasarnya adalah base camp dari binatang ajaib pegunungan 10.000 obat. Jika ada kecelakaan yang terjadi, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak binatang ajaib terlepas dari seberapa kuat dia. Hah? Xiao Yan ragu-ragu saat tatapannya berhenti pada beberapa sisik berwarna biru pucat di kejauhan. Sisiknya seukuran telapak tangan. Mereka ditutupi dengan banyak garis misterius. Sisik-sisik itu secara acak jatuh di sekitar tempat itu dan beberapa memanjang ke kolam yang dalam. Kilatan melintas di mata Xiao Yan. Dia meringkuk tangannya dan sedikit kekuatan hisap melonjak keluar.
Setelah itu, dia diam-diam menyedot timbangan itu ke telapak tangannya. Timbangan memasuki tangannya dan perasaan dingin segera muncul. Mata Xiao Yan melihatnya saat dia merenungkan. Setelah merenung sebentar, mata Xiao Yan menyipit. Dia telah berkeliaran di semua tempat selama pelatihannya selama bertahun-tahun. Pengalamannya banyak, dan dia memiliki petunjuk tentang asal-usul timbangan misterius ini. Sisiknya berwarna biru. Garis-garis di atasnya persis seperti bentuk ular. Kadang-kadang, pola harimau bercampur di dalamnya. Jika saya menebak dengan benar, binatang ajaib yang melindungi serum jiwa pil ini seharusnya adalah binatang ajaib afinitas air yang sangat langka, ular harimau air misterius. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mengidentifikasi magical beast yang tersembunyi. Binatang ajaib ini mungkin ganas, tapi dia punya cara untuk menghadapinya. Bab 1169, doping mata Xiao Yan menyapu setelah dia mengidentifikasi binatang ajaib yang bersembunyi di kolam yang dalam. Setelah itu, dia diam-diam mundur beberapa ratus meter. Selanjutnya, ia menemukan tempat di mana angin bertiup ke arah kolam yang dalam. Dia mengeluarkan pohon buah dari cincin penyimpanannya. Pohon buah ini berwarna biru es. Ukurannya hanya sekitar setengah kaki dan di ujungnya terdapat buah berwarna biru seukuran kepalan tangan. Udara di sekitarnya menjadi jauh lebih lembab saat buah ini muncul. Energi afinitas air yang melonjak mengalir keluar seperti air dalam banjir. Pohon buah ini disebut pohon abadi awan mabuk air. Buah di atasnya disebut buah awan air. Ada energi afinitas air yang sangat padat di dalamnya. Buah ini memiliki daya tarik yang kuat untuk beberapa binatang ajaib afinitas air. Selain itu, energi di dalamnya sangat besar, kuat, menyebabkan buah memiliki cairan mabuk khusus di dalamnya. Efek dari cairan mabuk ini sangat fantastis. Bahkan binatang ajaib tingkat 7 akan mabuk dan tertidur setelah menelannya. Xiao Yan membutuhkan cairan mabuk di dalam buah awan air ini. Untuk mendapatkan pil Soul Serum, aku hanya bisa mengorbankan benda ini. Xiao Yan dengan hati-hati mengubur pohon abadi awan mabuk air di bawah tanah. Selain itu, untuk mendapatkan tampilan seperti aslinya, dia memastikan tanah di sekitarnya sama. Dari kejauhan, sepertinya benda ini telah tumbuh di sini sepanjang waktu. Tempat di mana pohon itu dikuburkan agak jauh dari kolam yang dalam karena Xiao Yan sadar bahwa kecerdasan dari binatang ajaib peringkat 7 tidak lemah. Jika harta seperti itu tiba-tiba muncul di sampingnya, itu pasti akan menimbulkan keraguan. Meskipun jaraknya saat ini agak jauh, Xiao Yan yakin bahwa binatang itu akan terpikat keluar. Daya pikat buah awan air ke binatang ajaib afinitas air adalah sesuatu yang pernah disaksikan Xiao Yan. Setelah mengubur pohon abadi awan mabuk air ini, tubuh Xiao Yan bergerak dan dia melompat ke pohon yang sangat besar. Tubuhnya tersembunyi di dahan-dahan hijau yang rimbun. Tatapannya menembus celah saat dia mengamati kolam dalam yang tenang dari kejauhan. Auranya benar-benar ditarik pada saat ini. Petak hutan ini juga menjadi luar biasa sunyi setelah kesunyian Xiao Yan. Namun, kolam yang dalam tidak menunjukkan respons sedikit pun, bahkan tidak ada riak di permukaan kolam yang dalam. Xiao Yan tidak mengungkapkan emosi cemas apapun terlepas dari situasinya. Setelah menunggu hampir setengah jam dan menemukan bahwa masih tidak ada aktivitas, Xiao Yan akhirnya menutup matanya perlahan dan memulihkan diri. Hari ini, dia akan menyia-nyiakan waktu dengan orang ini. Hampir 3 hingga 4 jam berlalu dengan tenang setelah Xiao Yan menutup matanya. Selama periode waktu ini, hutan tetap sunyi. Bahkan raungan magical beast pun tidak terdengar. Suasana tenang ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Guyuran. 1 jam lagi berlalu. Tiba-tiba, suara gelombang kecil air muncul di dalam hutan yang tenang ini. Saat ini, mata Xiao Yan, yang telah tertutup, tiba-tiba terbuka. Dia langsung menoleh ke arah kolam yang dalam itu berada, hanya untuk menemukan riak air melingkar terbentuk di kolam. Apakah akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Apakah itu akan keluar? Xiao Yan tersenyum pelan di dalam hatinya saat melihat ini. Hatinya mengandung beberapa kegembiraan. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk menghadapi ular macan air misterius. Namun, lokasi saat ini tidak cocok untuk pertempuran besar. Lagi pula, jika beberapa binatang ajaib lain tertarik padanya, hal-hal kemungkinan akan menjadi buruk baginya. Aura yang kuat mulai secara bertahap muncul dalam persepsi spiritual Xiao Yan, mengikuti meningkatnya jumlah riak di permukaan kolam yang dalam.
Ini memang ular harimau air misterius peringkat 7. Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan aura. Guyuran. Sesosok hitam tiba-tiba keluar dari kolam tidak lama setelah aura muncul. Itu membawa gelombang busa yang diciptakan oleh percikan air. Sosok hitam ini cukup pendek. Panjangnya hanya sekitar 2 meter. Tubuhnya ditutupi sisik berwarna biru, dan garis-garis pada sisiknya tampak seperti pola harimau. Sekilas, itu memancarkan aura sengit. Mulutnya yang besar dan buas memperlihatkan kilatan dingin. Sepasang mata ular terkonsentrasi menyapu sekeliling. Xiao Yan sedikit mengangguk saat melihat ular macan air misterius muncul. Itu mungkin tampak sangat kecil, tetapi jika memasuki mode pertempuran, kemungkinan besar itu akan membengkak hingga berukuran 100 meter. Pada saat itu, hanya dengan mengayunkan ekornya saja bisa membuat seluruh gunung terbang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ular macan air misterius yang muncul tidak mengambil bentuk manusia. Puluhan tentakel panjangnya terus berayun. Sesaat kemudian, matanya beralih ke bagian dalam hutan tempat Xiao Yan mengubur pohon abadi awan mabuk air. Ular macan air misterius ini jelas sangat berhati-hati. Meskipun telah mengendus aroma yang sulit untuk ditolak, itu tetap tidak tampak cemas. Setelah ragu-ragu di depan kolam yang dalam, tiba-tiba mulutnya melebar, dan cahaya biru keluar dari mulutnya. Setelah itu berubah menjadi penghalang energi melingkar yang melilit pil Soul Serum dan batu besar. Hanya setelah menempatkan lapisan pertahanan ini, dia mengayunkan ekornya. Tubuhnya bergegas di udara saat dengan cepat bergegas ke hutan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa orang ini sangat berhati-hati. Itu memang layak menjadi peringkat 7 Magical Beast. Kecerdasan ini jauh lebih tinggi daripada binatang ajaib biasa. Ular macan air misterius bergegas ke hutan. Itu mengendus aroma yang tenang dan berkeliaran cukup lama sebelum menemukan pohon abadi awan mabuk air yang telah ditanam Xiao Yan di lokasi yang agak terpencil. Kegembiraan liar seperti manusia melintas di mata ularnya ketika melihat pohon abadi awan ini. Terhadap harapan Xiao Yan, itu tidak segera bertindak. Sebaliknya, ia mengayunkan ekornya. Tirai air biru pucat dengan cepat menyebar dalam bentuk melingkar dengan itu menjadi pusatnya. Hati Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat taktik ular macan air misterius ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba melonjak. Setelah itu, kekuatan spiritual ini sepenuhnya mengelilingi tubuhnya. Tirai air berdesir di atas Xiao Yan saat kekuatan spiritualnya benar-benar melilitnya. Untungnya, itu tidak memicu aktivitas lain. Tirai air menyebar hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti. Setelah itu, tiba-tiba berubah menjadi kabut dan tersebar. Ular macan air misterius akhirnya santai setelah mengamati daerah tersebut. Itu melebarkan mulutnya yang besar dan tirai air lainnya keluar, mengelilingi Cloud Immortal Tree di dalamnya. Setelah itu, ia menyerap pohon itu ke dalam mulutnya yang besar dan ganas. Dengan ayunan ekornya, ia dengan cemas terbang kembali ke kolam yang dalam. Xiao Yan diam-diam tertawa saat dia bersembunyi di antara cabang-cabang pohon ketika dia melihat orang ini akhirnya memakan buahnya. Jarinya sedikit bergerak tanpa meninggalkan jejak jari. Xiao Yan baru saja bergerak ketika buah awan air, yang telah dibungkus oleh tirai air, tiba-tiba terbelah. Gelombang demi gelombang cairan perlahan mengalir keluar dan menetes ke bawah. Perpecahan tiba-tiba dari buah awan air menarik perhatian ular macan air yang misterius. Ini segera menjadi terkejut. Setelah itu, tiba-tiba sepertinya dia mengerti sesuatu. Sebuah cahaya biru cerah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Bang! Cahaya itu baru saja muncul ketika tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, tubuh naga harimau air misterius tiba-tiba mendarat di tanah. Aroma yang pekat dan tenang, mengisyaratkan perasaan mabuk, merembes keluar dari tubuhnya. Swoosh! Xiao Yan tahu buah awan air telah berlaku saat ular macan air misterius mendarat di tanah. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas turun dari pohon tinggi seperti kilat. Dia muncul di batu besar dalam beberapa kilatan. Setelah itu, dia mengeluarkan pukulan keras dan memecahkan tirai. Setelah itu, dia melingkarkan tangannya dan nyala api itu menggumpal menjadi bentuk duri yang menembus batu besar itu. Selanjutnya, dia dengan paksa menggali lubang itu. Xiao Yan mengeluarkan kotak batu giok dingin dari cincin penyimpanannya setelah menggali batu besar itu. Dia dengan hati-hati menempatkan batu ini, yang mengandung pil Soul Serum, ke dalamnya. Setelah itu, dia menjentikkan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya.
Tubuhnya bergerak tanpa ragu-ragu, dan dia bergegas ke hutan yang jauh di ketinggian rendah. Dalam beberapa lompatan, tubuhnya sudah menghilang. Meskipun efek buah awan air sangat kuat, itu tidak dapat bertahan lama. Dengan kekuatan ular macan air misterius, kemungkinan besar ia akan bangun dalam 2 hingga 3 menit. Jika dia pergi terlambat, ular macan air misterius yang marah pasti akan mengejar. Prediksi Xiao Yan ini terbukti benar. Segera setelah dia melarikan diri dari kolam yang dalam, raungan marah bergema di atas gunung dengan cara yang mengguncang bumi. Xiao Yan masih bisa mendengar suara gemetar gunung itu dari jarak yang sangat jauh. Jelas, ular macan air misterius melepaskan amarahnya. Xiao Yan diam-diam tertawa saat mendengar raungan ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan buru-buru meninggalkan tempat berbahaya ini. Ada aula besar yang dibangun dengan batu-batu besar yang berdiri di puncak gunung yang tampak seperti pilar penyangga langit. 2 binatang besar sedang menjaga aula besar. 2 aura ganas merembes keluar dari tubuh 2 binatang besar ini. Dari kelihatannya, mereka bahkan lebih kuat dari ular macan air misterius. Kakek, apakah kamu sudah cukup makan? SL, kakek ini mengacu pada seorang wanita yang sangat sulit untuk dilayani. Raungan marah yang berisi sakit hati yang hebat tiba-tiba dipancarkan dari dalam aula besar. 2 binatang ajaib di pintu masuk aula mengangkat mata mereka ketika mereka mendengar raungan ini. Segera, mereka menundukkan kepala dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Di bagian terdalam dari aula batu besar adalah lapangan yang sangat luas. Pada saat ini, ladang itu ditumpuk dengan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya yang dipesan dengan rapi. Jika Xiao Yan dan yang lainnya datang ke tempat ini, mereka akan langsung tercengang. Siapapun dari bahan-bahan ini dapat menarik keinginan banyak alkemis jika mereka dibawa ke dunia luar. Namun, mereka biasa seperti kubis di tempat ini. Ada seorang pria besar yang tampak kekar di antara banyak harta alam ini. Pria besar itu secara acak berdiri, tetapi dia memberi seseorang perasaan seperti gunung yang berat dan tidak bisa diremehkan. Namun, pria besar ini, yang tampak seperti makhluk luar biasa, sedang melihat ke tengah lapangan dengan keinginan untuk menangis pada saat ini. Sosok kecil yang cantik telah mengambil apa yang tampak seperti bahan obat yang sangat langka. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulut kecilnya dengan cara yang tidak sopan. Suara mengunyah yang jernih menyebabkan hati pria besar itu merasakan sakit yang berdarah. Untuk apa kau berteriak? Setelah saya makan sampai saya kenyang dan menemukan orang yang saya cari, saya secara alami akan membawa Anda keluar dari tempat ini. Tenang, bukan hanya merusak ruang terbuka. Itulah spesialisasi saya. Sosok kecil itu bergumam sambil makan. Sepertinya dia sangat tidak puas dengan sakit hati yang dirasakan pria besar itu. Bab 1170, Pembantaian. Karena dia takut ular macan air misterius akan mengejar, Xiao Yan bergegas pergi dengan liar setelah menyembunyikan auranya. Baru kemudian dia secara bertahap melambat. Dia melihat sekelilingnya. Saat ini, dia berada di dekat tengah gunung. Area yang lebih tinggi di atasnya tertutup kabut energi yang tebal. Selain itu, Xiao Yan juga bisa merasakan aura yang sangat kuat di dalam kabut tebal ini. Akan sangat merepotkan jika aura ini mengganggunya. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah memanjat dengan tenang ke puncak gunung dan mencoba melihat apakah saya bisa mencuri item tugas yang saya butuhkan. Dengan kekuatanku sendiri, mungkin agak sulit untuk merebut mereka dengan paksa. Xiao Yan berdiri di atas pohon raksasa. Dia mengabaikan puncak gunung yang sebagian terlihat saat dia merenungkan dirinya sendiri. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Matanya tiba-tiba meluncur ke dasar gunung. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tempat itu. Riak semacam ini bukanlah fluktuasi energi biasa. Sebaliknya, itu adalah riak yang dipicu oleh pertempuran Douqi. Xiao Yan tanpa sadar merajut alisnya ketika dia merasakan fluktuasi semacam ini. Jika dia bisa merasakannya, binatang buas pasti akan bisa merasakannya. Dengan demikian, itu pasti akan menarik perhatian mereka. Xiao Yan dengan penuh perhatian mendengarkan sejenak dan samar-samar bisa mendengar sedikit suara manusia. Dia langsung kaget. Mungkinkah itu kelompok Cao Ying? Xiao Yan merajut alisnya saat dia merenung sejenak. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan diam-diam bergegas ke sumber riak energi. Bukannya dia ingin menyelamatkan kelompok Cao Ying.
Sebaliknya, itu karena aktivitas yang dibuat kelompok mereka pasti akan menarik perhatian beberapa binatang ajaib peringkat tinggi. Dia mungkin bisa bersembunyi di sisi mereka. Begitu dia menemukan tanda-tanda binatang buas itu menampakkan diri, dia akan bisa menyelinap pergi, mengambil kesempatan untuk mencuri bahan obat di dalam gua di puncak gunung. Tubuh Xiao Yan melintas di hutan seperti embusan angin sementara pikiran ini melintas di hatinya. Sekitar beberapa menit kemudian, tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan, dan dia memasuki puncak pohon yang ditutupi dengan daun hijau yang rimbun. Matanya melihat melalui celah di antara dedaunan. Sebuah cekungan-cekung muncul di mana pandangannya bisa mencapai. Pada saat ini, ada hampir 100 orang berkerumun di dalam cekungan ini. Tatapannya menyapu mereka, dan dia memang melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Mereka jelas kelompok Cao Ying. Ruang di sini. Mata Xiao Yan menyapu sebelum tiba-tiba fokus pada ruang di sekitarnya. Matanya menangkap distorsi di sekitar mereka. Penghalang spiritual. Hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin setelah melihat ini. Dia telah melihat hal ini sebelumnya. Yang disebut Mogu Tua telah menggunakan benda ini malam itu, menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya tidak dapat menemukan invasinya. Sepertinya ada yang salah. Hati Xiao Yan telah tenggelam saat melihat penghalang spiritual ini. Dari kelihatannya, sepertinya seseorang sedang bersiap untuk menyerang kelompok Cao Ying. Selain itu, orang yang menyerang mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Penghalang spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dibangun oleh seorang ahli biasa. Apakah itu pria berpakaian hitam itu? Hati Xiao Yan tiba-tiba bergerak saat dia tenggelam dalam pikirannya. Tatapannya beralih ke cekungan-cekung itu dengan kecepatan kilat. Dia memang melihat sosok berwarna hitam di antara kelompok itu. Orang ini, benar-benar kejam. Dia berpikir untuk menghabisi semua orang ini. Song Qing dan Cao Ying adalah orang-orang yang berpotensi untuk memperebutkan tempat juara di gathering ini. Jika kedua orang ini terbunuh, pikiran ini melayang di dalam hati Xiao Yan saat kejutan tanpa sadar muncul di matanya. Pria berpakaian hitam ini benar-benar kejam. Tuan, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda berencana menyerang kita semua di sini? Hampir 100 sosok mengelilingi sosok hitam di dalam cekungan ini. Song Qing saat ini sedang menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi marah saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Orang ini tiba-tiba melancarkan serangan ketika mereka menuju ke tempat ini sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin alkemis tewas di tangannya. Jika bukan karena reaksi cepat Song Qing, kemungkinan dia juga akan mati di tangan orang ini setelah tertangkap basah. Cao Ying, dengan sosoknya yang mempesona, berada di samping Song Qing. Namun, saat ini dia sedang menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi agak muram di matanya yang cantik. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat yang jauh melebihi orang lain, dia dapat merasakan bahwa pria berpakaian hitam di depan mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dua jenius muda dari Piltover. Haha. Reputasi ini memang luar biasa. Namun, saya hanya bisa menggunakan taktik seperti itu untuk tempat juara. Jejak senyum aneh terus menggantung di wajah pria berpakaian hitam saat dia berbicara meskipun telah dikelilingi oleh begitu banyak orang. Bolehkah saya tahu siapa senior ini? Apakah kamu tidak takut Piltover akan mengejar masalah ini jika kamu membunuh kami di sini? Mata cantik Cao Ying menatap pria berpakaian hitam itu sebelum dia tiba-tiba bertanya. Semua orang di sini akan mati. Oleh karena itu, Piltover tidak akan menyadarinya. Pria berpakaian hitam itu tertawa sambil menatap Cao Ying. Dia muncul seperti kucing yang bermain dengan tikus. Banyak alkemis di sekitar tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kata-katanya. Mereka semua tanpa basa-basi menarik senjata mereka. Mata mereka menunjukkan kilatan sengit saat mereka menatap pria berpakaian hitam itu. Bukankah kamu terlalu sombong? Ada begitu banyak dari kita di sini, apakah kamu pikir kami takut padamu? Song Qing berteriak dengan marah. Senyum aneh di wajah pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menyebar setelah mendengar ini. Hati-hati, seseorang telah melakukan penyergapan. Sebelum senyum aneh di wajah pria berpakaian hitam itu benar-benar menyebar, banyak alkemis yang mengelilinginya tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Lebih dari selusin tetes kepala manusia yang meneteskan darah membubung ke langit dengan pilar darah merah cerah. Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini telah menyebabkan Song Qing dan Xiao Yan yang tersembunyi terkejut. Tatapan mereka buru-buru melihat ke atas,
hanya untuk melihat lebih dari selusin sosok dengan niat membunuh yang tajam. Aura yang luar biasa kuat itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, darah segar telah mewarnai tanah hijau subur ini menjadi warna merah darah. Banyak alkemis yang hidup sebelumnya sekarang menjadi hantu mati. Mata mereka semua terbuka lebar. Mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan dan pengunduran diri. Bahkan dalam kematian, mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang menyerang mereka. Bang! Bang! Kelompok Cao Ying dan Song Qing sangat terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Segera, Dou Qi buru-buru keluar dari tubuh mereka dan memblokir sosok-sosok tajam yang datang menyerang mereka. Orang-orang ini bersembunyi di antara kerumunan. Xiao Yan melihat pembantaian yang tiba-tiba terjadi dari dalam hutan. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak dapat menemukan orang-orang tersembunyi ini sejak awal. Apalagi, dari kelihatannya, sepertinya mereka sebenarnya dari geng yang sama dengan pria berpakaian hitam itu. Siapa saja orang-orang ini? Mereka benar-benar berani menyerang orang-orang dari Pil Tower. Akhirnya ada beberapa orang di Baskom yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dalam menghadapi pembunuhan tiba-tiba dari selusin sosok seperti serigala dan harimau ini. Mereka buru-buru mengambil batu spasial mereka dari cincin penyimpanan mereka dan dengan cepat menghancurkannya. Ruang menjadi terdistorsi, dan mereka akan melarikan diri. Aku sudah mengatakan, tidak ada seorang pun di sini yang bisa pergi. Pria berpakaian hitam itu, yang tidak menyerang, tersenyum ketika melihat mereka mencoba melarikan diri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan riak spasial yang tak terlihat menyebar. Setelah itu memperkuat orang-orang yang akan melarikan diri dari Pil Realm. Selanjutnya, dia mengepalkan tangannya dan ruang di sekitarnya tiba-tiba ditekan. Dia dengan paksa menjepit para alkemis itu ke dalam kelompok darah dan daging yang kabur. Mendistorsi ruang, orang ini memang elit Douzun. Mata Xiao Yan menyusut saat melihat pria berpakaian hitam ini campur tangan. Para alkemis di medan perang, yang telah kehilangan taktik terakhir mereka, mulai membalas dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan selusin plus sosok berwarna hitam jauh melampaui mereka. Selain beberapa orang yang bisa berjuang melawan mereka, sebagian besar orang yang tersisa menderita kematian yang menyedihkan. Pembantaian berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih. Kurang dari 10 dari 100 alkemis yang tersisa. Song Qing, Cao Ying, dan 2 sesepuh dari Sekte Xuan mendalam yang membawa Chen Xian ada di antara mereka. Perjuangan yang tidak berguna. Kekuatan mereka yang tersisa berada di kelas Douzong. Oleh karena itu, selusin sosok hitam plus kesulitan memakannya ketika mereka berkumpul bersama. Yang bisa dilakukan sosok hitam itu hanyalah mengelilingi mereka. Namun, dari kelihatannya, menembus pertahanan kelompok Cao Ying hanyalah masalah waktu. Ekspresi Song Qing jelek saat dia melihat orang-orang berjubah hitam di sekitarnya dengan aura pembunuhan yang sangat padat. Wajahnya berubah-ubah. Dia bisa merasakan aura mematikan dari tubuh orang-orang ini. Apakah senior berniat membunuh kita semua? Cao Ying, yang biasanya memasang senyum menawan di wajahnya, saat ini memiliki ekspresi hijau. Dia istimewa sejak dia masih muda. Ada banyak penjaga di sekelilingnya. Dia hampir tidak pernah melihat medan perang berdarah seperti itu. Aku cukup tertarik dengan jiwamu. Jika Anda dibiarkan tumbuh, kemungkinan Anda akan benar-benar bisa menjadi kepala raksasa berikutnya dari Pil Tower. Sayangnya, pria berpakaian hitam itu tertawa sambil menatap Cao Ying. Dia menjilat bibirnya seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Wajah Cao Ying sedingin es. Dia sadar bahwa orang ini bertekad untuk melenyapkan mereka. Namun, meskipun pihak lain kuat, sepertinya mustahil bagi mereka untuk membunuhnya di tempat ini tanpa membayar harga. Dia pasti memiliki beberapa kartu truf untuk menjadi orang yang paling dipikirkan oleh Pil Tower. Pria berpakaian hitam itu mengabaikan ekspresi Cao Ying. Tatapannya melirik beberapa orang yang masih melawan. Setelah itu, dia perlahan mengambil langkah maju. Tepat ketika dia mengambil langkah ketiga, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya yang dingin tertuju ke pohon besar tempat Xiao Yan disembunyikan. Xiao Yan diam-diam berteriak, "Ini buruk," di dalam hatinya ketika pria berpakaian hitam itu menghentikan langkahnya. Persepsi spiritual orang ini terlalu kuat. Keluar. Sebelum Xiao Yan bisa mundur setelah diam-diam menangis di dalam hatinya, kekuatan hisap yang mengerikan melonjak keluar. Pohon-pohon besar di sekitarnya hancur menjadi debu di saat berikutnya. Sosok Xiao Yan ditarik ke depan lebih dari selusin meter.
Baru kemudian dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Namun, saat ini dia sudah mendarat di bagian dalam penghalang tata ruang.